kalau tempat berarti tuh ada tanahnya. Ya itu walau alam. Sekarang gini. Bang, emang abang nggak tahu kalau ke surga itu sejahat-jahatnya apapun abang, misalnya abang merkaos, pembunuh, tapi kalau abang nggak musyrik, nggak menduakan Allah, menyekutukan Allah, kan tetap masuk bang, Ya, gini, masuk ke surga. Jadi gini, setahu saya kan masih belajar tentang Islam ya. Setahu saya itu kalau masuk surga itu kan ditimbang dulu nih. Iya. Ditimbang dulu amal ibadah. Apanya ditimbang bang? Amal berat badan. Amal ibadah di dunia ini. Perbuatan amal ibadah. Nah itu. Emang ada bang amal ibadah orang yang bisa bawa dia ke surga bang? Amal ibadah. Iya, kan ada ayat itu nggak bisa ya Bang Malik ya di hadis. Iya. Apa di? Gimana? Emang enggak Amal ibadah tidak. Nanya gini bang, emang amal ibadah itu bisa bawa orang ke surga? Kalau di Islam itu amal ibadah itu kan perbuatan yang baik bang. Perbuatan itu bisa bawa ke surga? Bisa itu kalau di Islam. Kayak gimana amal ibadahnya bang? Ya itu perbuatan yang baik bang. Emang ada manusia yang bisa selamat karena amal ibadah? Kan dosanya lebih banyak daripada amal ibadah. Ya itu kan makanya kalau di Islam itu ditimbang dulu, udah ditimbang dulu, udah ditimbang. Tahu saya masuk ya. Masuk neraka dulu. Masuk neraka. Berapa lama itu yang ditimbang masih masuk neraka? bukan capek dong Pak. Ini belum lagi ada siksa kubur loh Bu, siksa kubur. Gitu loh. Saya sih cuma mau tahu. Mungkar nangkir masih nggak terima, dimasukin neraka masih nggak terima, udah ditimbang-timbang masih dimasukin neraka lagi, udah disuruh lewatin jembatan Siratul Mustaqim masih juga dimasukin neraka, gosong dah. Sebelumnya disiksa kubur Bu, siksa kubur. Itu timbangannya pakai satuan apa Pak? Timbangannya pakai satuan kilogram. Nah, satuannya juga saya mau tahu itu. Bang Iksan, itu si Heri Wirawan, tahu nggak Heri Wirawan siapa? Yang melecehkan anak-anak santrinya itu, yang dihukum mati itu. Bandung 13 itu, menurut abang dia bisa masuk surga nggak akhirnya? Ya itu tergantung Allah itu sendiri lah. Bang. Iya kan? Jadi kan dia nggak menyekutukan Allah. Kan dia udah masuk neraka, udah misalnya dia telah ditimbang dosanya, dihukum 50.000 tahun di neraka gitu. Udah selesai 50.000 tahunnya dia masuk surga. Masuk surga, Bang. Udah selesai gitu masa penghukumannya di neraka. Iya, aku bingung, kalian datangin neraka dulu baru ditimbang apa ditimbang baru datangin neraka, gimana sih sebenarnya? SOP-nya gimana? Coba prosedurnya gimana? Ya prosedurnya bagaimana nih? Gue bingung nih. Kalau gue mau jadi muslim bagaimana nih? Gue banyak banget sih lewatin neraka, digebukin mungkar nangkir. Udah bayar dosa di neraka masih aja masuk neraka lagi, gimana sih? Kalau aku gini Bu Sophie, takutnya dia ketemu si itu Heri Wirawan di surga. Tahu-tahu ketemu guru agama aja. Iya, ketemu Heri Irawan. Gitu anak yang diperkaos si Heri Irawan ketemu di surga. Ini yang memperkaos gua. Ternyata masuk surga juga akhirnya gitu. Udah selesai dia penghukumannya di neraka. Bapak kan kemarin dia masuk penjara gara-gara merkosa saya. Gini loh Bu Star, aku jelasin gitu. Ntar dulu 400 ini Bang Hasan jangan dipotong dulu, nggak sopan lu. Kenapa? Bang Hasan dulu. Jadi orang-orang yang timbangan amalannya lebih. Oh ya silakan. Bang, abang emang udah siap masuk neraka dulu bang? Enggak, lu urut-urutannya gimana? Ditanyain SOP-nya kok. Urut-urutannya gimana? Lu digebukin dulu. Kalau kita mau mendaftar kan mau jelas SOP dulu dong. Silakan Bang Ahsan. Itu kita ditimbang dulu, apa masuk neraka dulu? Ditimbang dulu. Oh, ditimbang dulu. Terus satuannya pakai apa?
Satuannya sentimeter kubik. Ya, Oh, sentimeter kubik dong. Ada satuan-satuan. Aku aja yang jawab, Bu. Kalau itulah. Enggak, Baratus diem dulu, Asan dulu. Boleh, aku aja yang jawab, boleh. Asan itu Enggak. loh yang punya soalan. Hah? Kamu boy santai, sabar. Sabar. Nah, terus gini ya. Gak apa-apa sih bang kalau mau bantu. Oh ya. Kalau yang timbang amalnya lebih berat kebaikannya, nanti langsung masuk surga. Mana bisa? Itu bedanya. bukan enggak kan bukannya tertulis ditetapkan semua untuk masuk neraka dulu. Enggak, mana bisa orang itu lebih banyak amal ibadahnya daripada dosanya. Konsepnya gimana itu? Oke, gini. Gini, aku 1 menit. Misal, ada orang yang timbangan amal kebaikannya itu lebih banyak kebaikannya ya. Nah, Gimana nanti caranya? dosanya ini apa? Dosanya ini Gimana caranya dosa orang kepada lebih banyak Allah kah amal atau ibadah? kepada manusia? Oke, sebentar, aku tanya. Dosanya Adam apa? Iya, 1 menit, jangan dipotong. Nah, nanti kalau Ya enggak, kok gue tanya, lu katanya besar-besaran amal. Gue tanya amalnya Adam apa sih? Misalnya Adam tuh berzakat fitro, Adam menyantunin anak yatim, atau Adam tuh pernah naik haji. Coba apa sih amalnya Adam dan dosanya Adam? Adam pernah naik haji kagak? Aduh, gak jelas suaranya. Kagak. Jaringan lu Adam busuk. dosanya Alasan apa? ya. Oke, jadi gini, Enggak, dia memang merah teman-teman itu. orang yang timbang amalannya Iya, kebaikannya sinyalnya. lebih banyak, itu nanti akan langsung masuk surga. Gimana Tapi nanti caranya setelah manusia lebih banyak Siratal amalnya daripada Mustaqim, Dokter, nanti namanya ada yang namanya hisab, kisos. Munir dokter. Kisos ini adalah kesalahan yang bukan kepada Allah, tetapi kesalahan kepada manusia. Nah, itu dibayar dulu di situ. Kamu Kisos dengar itu. pertanyaannya itu tadi loh. Bagaimana mungkin Yang- ceritanya amal itu bisa lebih banyak dari dosa, Hah? kesalahan? Ya misalkan dia ini dosanya lebih ringan daripada pahalanya, nanti masuk surga gitu. Iya, gimana caranya? Akan dapat syafaat, Allah akan mengampuni dosa kita. Bukan itu aja Selama yang dosa itu tidak berhubungan dengan manusia. Misalkan dosanya pernah berhubungan kesalahan dengan manusia, ya itu harus dibayar dulu di sana. Bayarnya pakai apa? Kalau dia tidak sempat Di neraka. minta maaf di dunia, bayarnya pakai pahala dia ditransfer gitu. Wah, ada transfer pahala. Tapi kalau cuma dosanya ya, sholat, nggak puasa, Itu yang ngomong Allah apa ulama Ini Pak? kita bisa transfer. Ini Allah muni sebenarnya apa? Allah muni apa? Bisa ada transferan. Allah muni terbuat dari apa? bukti transfernya Ya, jangan itulah. dibuang ya. Bukti transfernya jangan lupa ya. Jangan lupa. Bukti transfer disimpan baik-baik. Aduh, kamu kocak banget ya. Lanjut, Pak Munir. Jabang baik. ya nggak apa-apa. Cuman kan konsepnya di sana nggak ada apa lagi selain pahala dan dosa, bro. Jadi bayarnya cuma pakai pahala, pakai dosa gitu aja. Pahala. Allah bukti transfer jangan. Nah, kalau di Islam itu kan jelas kalau ditanya. Jangan tentukan Coba bukti kalau di transfer kalian saya kan dengan bingung. Sofi. Allah awas ketukar ya. Ya itu maha adilnya Allah itu gitu loh. Maha adilnya Allah itu pakai standar Itu bukan manusia ini kan adil, itu syariah berat, kali ya. berat atau ringan. Masa Allah bisa Ini disogok? konsep bank syariah ya. Iya. Kacau. Ada amal di transfer. Makna timbangan di situ adalah perhitungan. Ntar gue kasih tahu teman-teman. Timbangan ini kan bahasa Indonesia. Amal di transfer. Bu Sofi, Maknanya itu perhitungan amal namanya gitu loh. Tunggu Bu, dengerin dulu Bu, biarin Bu. Iya Pak Munir lanjut ya. Munir. Ini gue memang bener-bener ya 5 tahun Jadi itu awet muda. di akhirat itu kan nggak ada pahala, nggak ada yang lain kecuali pahala dan dosa. Kalau Ya, keadaannya jadi begini, misalkan Sofi, kalau kita pernah makan Yang bakwan kira-kira 3 bayar kita 1, nanti bayarnya di sana kalau nggak sempat minta maaf ke orangnya di dunia. Kan realnya jangan gitu. makan Kan? 3 bayar 1, gila lo. Kalau si Dani bilang begini sama gua, ntar kita Daripada kita nyolong permen langsung masuk neraka. Dit. Silakan. Coba yang rasional Suaranya sedikit lah. putus-putus Satu, soalnya. Jaringanku merah. tadi kan ditanya bagaimana caranya kita mencari Jangan pahala itu kemerah, lebih kenapa besar ya? daripada dosa. Itu nggak dijawab.
Dia jaringan jadi Bentar, nabrak. gue mau buka BCA Mobile gue, ada nggak ini opsi transfer pahala? Itu bukti transfernya jangan lupa di screenshot ya. Dia bundel. Dia simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman umat Kristiani. Ini loh ya. Aku Waalaikumsalam. Pak Rahadian, ini disclaimer Bu. dulu. Iya, iya. Kalau nggak kondusif saya langsung turun ya. Oke, disclaimer. Jangan lupa Ini Paling pertanyaan ini. di screenshot. Bang Radiansa, lu jangan lupa update aplikasi ini ya, BCA Mobile ya, atau apa Bang Mobile lu. Oke bang, iya. Takutnya ntar error lagi kalau nggak diupdate. Iya, tahu. Diupdate. Fitur transfer pahala nggak ada. Diupdate dan direvisi programnya ya. Jangan sampai nanti programnya salah. Benar-benar kayak Al-Quran Bang. Oke lah, kita ke Bang Aksan lagi nih. Apa nih, Bang Aksan, pertanyaannya? bener nggak itu? Ini si Rahadian berisik amat belakangnya. Bentar Bang Radian, ke Aksan aja dulu. Bang Aksan, itu benar pahala bisa ditransfer? Kalau P. ya, Benar itu Bang. jadi yang dimaksud itu Sekarang ya lebih modern. Pahala bukan ditransfer tapi dalam bentuk koin. Kripto. Zeus petir bang. Bentuk kripto nggak tuh? Bang, itu benar pahala bisa ditransfer? Jadi gimana ya, saya nggak nyium. Tadi parah banget Bang, si Munir bilang katanya pahala bisa ditransfer, bener nggak itu Bang? Jadi gini, kalau di Islam kan ditimbang itu maksudnya kan amal yang baik sama amal yang buruk gitu loh. Enggak, itu tadi si Munir bilang katanya pahala bisa ditransfer, bener nggak itu Bang? Bisa dipindah tangankan artinya kalau ditransfer Iya. itu. Nah, itu kan bahasa transfer itu kan bahasa kita gitu loh bang. Jadi maksudnya? Maksudnya Bisa. itu ya, Berarti memang bisa. Maksudnya? ya bukan di apa ya, membantu apa ya bahasanya itu. Ayo kalian jangan lupa transferin koin-koin ke Komal ini, amal ibadahmu. Jadi kalau Ayo transferin kita koin-koin amalmu. Jadi subsidi pahala nanti kita. Nanti kalau kami transfer nanti mbak-mbaknya disiksa lagi. Itu jadi Kira habis. intinya benar ada transfer pahala Ahsan. Rahadian saya ini belakangnya berisik sekali. Benar ada itu. transfer sesama manusia atau gimana? Terserah tadi Munir maksudnya gimana. Makanya itu saya tanya apakah benar-benar ada. Terserah lah whatever lah istilahnya, mau transfer kayak mau pemindah tanganan kayak mau hibah kayak terserah. Tapi itu benar ada pahala bisa pindah tangan. Bisa dibagi-bagi. Jadi gini loh, kalau apa namanya yang dimaksud Pak Munir mungkin kayak di Islam tuh ya, di Islam itu kan ada namanya kita itu bersolawat sama Nabi kita gitu, Nabi Muhammad. Nah, itu mungkin syafaat itu kepada Nabi Muhammad itu bisa menambah amal baik kita gitu loh. Jadi pas ditimbang itu Nabi Muhammad itu bisa nolongin kita gitu loh kan. Tuh. Ngomongin apa? Muhammad nggak bisa nolongin dirinya sendiri. Orang tuanya aja di neraka loh. Ngapain sih repot-repot nolong orang lain? Orang tua sendiri dulu lah. Enggak, Kalau Muhammad gimana? sendiri aja dia nggak tahu masuk neraka mau masuk surga. Nggak tahu dia Bang. Kata siapa bang? Kata Muhammad. Aku tidak tahu masuk surga atau neraka katanya. Emang di Ya Muhammad ngomong kayak gitu Bang. di Al-Quran. Di hadits sama di Al-Quran katanya jangan kamu mengira kamu masuk surga gitu. Pokoknya intinya dia nggak tahu masuk surga atau masuk neraka. Kalau itu mah saya nggak tahu bang. Nah itu dia. Makanya Bang. Setahu saya itu kalau Nabi Muhammad itu kan utusan itu kan yang dikirim oleh Allah untuk ke dunia itu untuk menjadi contoh buat para umat gitu loh, umat Islam gitu loh. Jadi kalau Iya, Muhammad kan cuma utusan gitu loh. Iya udah. Kan Muhammad cuma utusan. Ah, Gimana caranya dia sebagai utusan juga, hanya sebagai utusan bisa nalangin lu dapat pahala gitu.
Gimana tadi bang? Gitu gimana? Kan Muhammad cuma utusan. Kok bisa ngebantu lu ngebantu lu masuk surga tuh gimana konsepnya? Itu kan nabi bang. Ya terus kalau nabi kenapa? Ya gimana? Kalau nabi kenapa bang? Nabi itu maksudmu punya kunci surga gitu kah? Itu ya kalau utusan kan itu yang udah langsung sama Allah gitu loh bang. Iya, diutus. betul. Dia disuruh Allahmu. Tapi dengan kapasitas apa sebagai pesuruh saja dia bisa menambahkan amal pahalamu, bisa membawa kamu masuk surga itu gimana ceritanya? Kan cuman pesuruh dia. Kacung kan, kacung. Kalau pesuruh itu kacung. Iya. Apanya yang iya enggak? Bang, gimana bang? Jangan ngelamun, jawab bang. Ngelamun baik. Nah, bingung kan? Bingung. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang bisa amal ibadahnya itu menutupi dosa-dosa dia. Orang Islam sendiri ajarannya manusia itu tempatnya dosa dan salah, tempatnya berbuat hilaf. Ladangnya, jadi ladangnya. Iya, jadi terlalu memaksakan diri. Kata teman gue, kekurangan pasti milik kita, kesempurnaan pasti milik Allah. Jadi kita lihat banyak kilafnya, banyak kurangnya, betul nggak? Kecuali bobot kita nambah mulu. Kalau dibilang banyak hilapnya, banyak kurangnya, berarti sinkron dengan perkataan bahwa semua kalian itu berjalan masuk neraka dulu. Nah, pertanyaan saya justru lebih ke sini, apakah neraka dan surga itu bersifat kekal? Kalau kekal kok bisa wirawiri gitu loh? Ngerti wirawiri? Yang gue bingungnya begini nih Bang Rahadian, itu dari neraka ke surga kenapa nyebrang jembatan? Itu kayak dari Mall CP ke Taman Anggrek, tau gak sih lo? Itu yang bikin jembatan siapa? Nanti saya jelasin, tapi saya lagi berisik nih. Gak apa-apa nih, saya sambil jelasin. Jangan berisik, selalu noise. Gak usah Radiansa. Oh ya udah, oke. Kecuali kalau Aku melipir dulu ya, bentar aku melipir dulu. Ya. Lanjut dulu sama Bang Hasan ya, sebentar ya. Ya. Jadi, Bang Hasan dengar nggak pertanyaannya, jangan melamun. Hasan, gimana Iya, coba iya. itu kenapa dari neraka ke surga nyebrang jembatan kayak dari Mall CP ke Taman Anggrek? Coba. Enggak di sini jadi siapa yang nanya gitu loh, orang aku yang nanya kok aku yang ditanya banyak. Ya kan kita sharing bang, tukar pengetahuan. Kan tadi lu nanya udah dijawab tuh, kejawab. Nah sekarang lu ditanya malah nggak bisa jawab, gimana itu? Enggak, belum tadi saya masih bingung bang. Ya emang lu kebingungan bang, selalu bingung. Gimana caranya lu bisa masuk surga juga bingung. Kok bisa Muhammad jadi nabi juga lu bingung. Tadi kan katanya Allah Tuhan tapi nggak ada buktinya juga lu bingung. Al-Quran katanya wahyu Tuhan juga bingung. Banyak bingungnya emang bang. Enggak, jawabannya tadi kan syarat utama jadi Islam itu selain linglung ya bingung bang gitu. enggak, surga itu tadi katanya bukan tempat bang. Iya, surga bukan tempat. Makanya kalau tempat itu harus ada tanahnya kan, harus ada sertifikatnya kan. Berarti itu sekarang kan Yesus Kristus itu kan di surga tuh katanya. Berarti bukan Tuhan Yesus itu bukan cuma di surga bang. Tuhan Yesus itu ada di hati kita, hidup dalam jiwa kita, menuntun kita. Itulah Roh Kudus. Allah kami itu transenden dan omnipresent, jadi tidak dibatasi ruang dan waktu. Gitu loh. Sekarang Allah lu ada di Arsy, Arsinya mana bang? Arsy Anaknya Anang tuh loh Arsy. di atas langit. Itu Arsyanti. Anaknya. Allah itu ada di langit dan di bumi bang. Oh, Allah ada di langit dan di bumi. Terus yang di Arsy itu siapa bang? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Iya, terus yang di Arsy siapa bang? Allah itu yang menciptakan dunia ini. Nggak nanya. Yang di Arsy siapa? Yang di Arsy Allah. Di dunia juga ada Allah, di hati kita juga ada Allah. Oke. Allah yang satu. Oke, kalau emang Allah ada di langit dan di bumi, kenapa setiap sepertiga malam Allah turun di Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Enggak cuma sepertiga malam bang. Hadisnya bilang setiap sepertiga malam, lu bilang nggak setiap sepertiga malam, gimana sih?
Maksudnya Katanya ada di mana-mana, kok tiap sepertiga dia turun. Ngapain harus turun lagi, kan udah di situ. Nah, makanya jadi yang benar omongannya. Makanya gue bingung sama tauhidnya Islam, Bang. Katanya Allah ada di arsy. Terus Allah turun sepertiga malam. Terus di kaf ayat 16 Allah ada di urat leher. Yang benar yang mana? Allah nyangkut di tembolok, Allah lagi duduk, nongkrong, apa Allah lagi kelayapan? Billahi ma fis samawati wa ma fil ard, sesungguhnya Allah itu meliputi langit dan bumi dan segala Ya isinya. kalau meliputi langit dan bumi, kenapa dia turun lagi ke langit bumi? Kan udah meliputi. Kapan Allah turun ke bumi? Setiap sepertiga malam, Bang. Astagfirullah. Sepertiga malam kalau turun ke bumi, manusia itu meminta kepada Allah, Bang, tujuannya. Ya ngapain dia turun lagi, kan dia udah meliputi. Ngerti nggak sih? Di mana di mana Allah turun sepertiga bumi? Lalu aja tahu kok kalau Allah turun sepertiga malam untuk mengabulkan Di surat doa. apa? Di surat apa? Di hadits, di hadits. Jangan di hadis, Bang. Hadis itu kan Kalau hadis nggak sesuai kamu bilang jangan. Kenapa, Bos? Di Quran tidak ada. Iya, Abang, sholat aja itu ada dijelaskannya di hadis loh, bukan di Quran. Coba Ente kenapa, Bos? bahas Al-Quran, jangan bahas hadis. Kalau kita gini, kepercayaan orang Kristen adalah Injil. Kita bahas Injil. Hadis kan, itu kita bahas salah satu hadis. kitabnya Islam, Bang. Bukan. Justru Hadis Quran itu itu akan kita jadi baru cacat dan satunya. net hadis. Al-Quran itu yang harus kita imani. Gitu. Loh, Jadi Kok abang tiba-tiba cuma jijik sama hadis sih? aja. Oi, Bang. Lu kenapa Tiba-tiba tiba-tiba jijik menolak sama hadis. hadis? Cici aku. Kenapa? Nggak, satu-satu ngomong. Bu, Sofi mandi lu, Bu. Satu-satu. Satu-satu, iya, satu-satu. Kalau nggak berisik ya. ini Bang Kuswoyo. Ayo Bang Malik. Bang Kuswoyo, kan Al-Quran itu tidak sempurna kalau tidak dibantu hadis. Toh katanya hadis itu semua adalah perkataan Muhammad. Lalu sekarang sampai bilang hadis nggak usah dipakai, Al-Quran saja. Jadi sifat kalian itu kalau di hadis ada, kalian malu bilang pakai Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, kalian malu bilang pakai hadis. Jadi sebenarnya kalian ini makhluk apa? Jadi Heran ya gue sama Islam. Makhluk jadi bingung, Bu, makhluk bingung. Kita sama-sama Akidahnya di hadis manusia. ditanyain kok kayak hadis itu jadi najis mugolado gitu. Kenapa ya? Emang kenapa kamu Sekarang dengan banyak loh. jijik ya? Iya, banyak loh orang-orang ngomong Islam, yang cewek terutama apa yang cowok debater-debater TikTok yang sama hadis itu mandangnya kayak Jijik. najis mugolado gitu. Iya. Iya jijik gitu ya, geli dia ya. Padahal Bang Malik di Quran itu sholat ada penjelasannya nggak? Harus ini Nggak ada ada. 5 waktu. Gerakannya Kalau nggak gimana salah nggak 3 ya, di hadis 5 loh. Iya. Iya, Belum lagi jadi masuk gimana jadi tuh Pak fikih. Kuswoyo? Kok lu bingung ikut hadis? Parah ini Bang Kuswoyo. Sekonyong-konyong dia bilang jangan pakai hadis ini. Waduh. Nggak boleh loh Boleh Pak, itu anti-hadis. pegangannya Quran dan hadis loh, kedua loh. Quran itu nggak bakal sempurna kalau nggak ada hadis. Hadis nggak bakal sempurna kalau nggak ada Iya. tafsir. Gimana ini? Jangan kalian Jadi nanya. 3 Bingung ya itu Pak? nggak boleh dibahas. Makanya Pak ikut Yesus. Saya mau jawabnya gimana? Amin. 2023. Oh iya, Islam oke lah, jijik sama silakan hadis. kasih waktu kita kasih Udah, waktu. kita Karpet kasih merah. kesempatan Bang Aksan Silakan, Pak sama Bang Kuswoyo. Rahadian. Ya, Tarik terima nafas, kasih. keluarkan. Tapi Terima kasih begini ya, Bang, ini ada syaratnya sebelum Iya. Bang Aksan, sebelum naik ke komalnya PC detik ini ada syaratnya. Abang harus doa dulu, doa penguat zakar namanya. Oh, kuatkanlah penisku dan zakarku. Begitu Bang, supaya Anda kuat iman ini. Supaya nggak murtad, Anda harus doa dulu, doa penguat zakar namanya. Oke, si Malik tuh coba. Si Malik tuh sering doa Kasar penguat ya, zakar Oke tiap Pak hari. Kuswoyo. Hotel kasar, Pak. Udah kuat belum Jakar mau Malik? Nanya, Oke. jawab, udah nggak Pak Kuswoyo, bisa. silakan. Iya, tunggu saya bicara. Kalau nanya, dijawab dulu, baru tanya jawab. Kalau kalian mau diskusi, ya udah diskusi Iya, oke. aja. Ya udah jawab. Ya udah dikasih waktu nih, kesempatan, jangan ngoceh terus Pak. Terima Silakan. kasih, saya bilang terima kasih. Tolong saya bicara, dengerin. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya maupun yang akan datang. Al-Quran jelas, wajib diimani. Sedangkan hadis itu cuma pendukung daripada Al-Quran, tafsir, multi tafsir.
tafsir itu ada yang bisa kita pakai, ada juga yang tidak. Karena begini, Islam itu pecah menjadi 70 bagian di akhir zaman. Seperti contohnya, siapa yang mecahin? Contohnya ada Islam Syiah, ada Islam Sunni. Seperti Kristen dan Katolik, mereka berbeda juga sama. Kita juga di Islam sama, ada Syiah, ada Sunni, ada lagi Wahabi. Gitu. Jadi kalau kitab itu, boleh gue tanggapin bang. Kalau kitab itu adalah karangan daripada manusia yang dikumpulkan memang daripada ahli-ahli tersebut. Tapi kitab juga karena pendapat ulama ada yang dari Syiah, ada yang dari Sunni, ada yang dari bermacam golongan. Itu berbeda Kak, tapi Al-Quran kita tetap satu. Dimanapun di dunia isi Al-Quran itu tetap satu. Buktinya ada tilawatil Quran. Pak Kuswoyo fokus sama pertanyaannya Pak. Kenapa sholat 5 waktu lebih diikuti yang di hadis itu dibanding yang di Quran cuma 3 waktu? Itu Pak, fokus ke situ Pak. Ya contoh begini, hadis itu ada yang doib, ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Contoh. Contoh, kalau misalkan begini, ambillah yang baik-baik saja dalam hadis. Ambillah yang bagus-bagus saja dalam hadis. Tapi kalau kita nggak pergi ke guru, kita pasti ambil yang baik-baik dan yang bagus-bagus aja. Contoh, kita dari rumah bawa sendal jepit. Terus begitu pulang nanti bawa sepatu pantopel. Artinya kan itu bukan hak kita gitu. Jadi siapa tuh ya yang itu bukan hanya di kitab saja, tapi kita harus ke gurunya gitu, ke guru ngajinya. Contoh yang ada di kitab, misalkan di kitab Bible atau. Jadi Bapak nggak bisa jawab ya? Oke. Jawabannya kemana-mana nggak jelas itu. Loh enggak dong. Ya udah aku tanggapin dulu. Ya udah aku tanggapin aja nggak apa-apa. Iya Bang Malik silakan. Boleh aku tanggapin ya Bang Kuswoyo, jangan dipotong ya, jangan dipotong. Ini pertama lu bilang Al-Quran itu kita penyempurna, salah Bang. Ini ya gue lengkapin kalimat lu. Al-Quran itu kita penyempurna yang gagal sempurna. Kenapa? Coba nih gue ajarin. Ayat sunat gak ada, ayat tauhid gak ada, kata tauhid gak ada. Sholat berapa kali sehari, gimana caranya sholat, wudhu juga gak ada. Segitu cacatnya kitab lu Bang. Makanya gue bilang Al-Quran itu wahyu paling gagal yang pernah ada. Dan tidak pantas disebut wahyu. Jangan dipotong dulu. Tauhid ada Bang, ayat tauhid ada. Jangan potong dulu, tenang, dipotong dulu Bang. Sabar, tahan. Gimana sih Bang? Keraskan jangan dulu. Kita pada tentang nikah Bang. Sabar Bang, tunggulah. Tolong dikuatkan zakarmu. Kuat, Jangan aku udah bilang doa untuk zakat. Kita pada tentang nikah Bang. Iya. Tenang. Nah, Lanjut. Abangnya tadi ngomong katanya nggak boleh dipotong. Sekarang gue ngomong lu potong. Sabar lah Bang. Tegaknya tauhid itu harus tegak penisnya Muhammad Bang. Gitu. Nah, jadi di sini ibaratnya ya Bang ya, ibarat masakan. Ya, Al-Quran itu masakan mentah. Harus diolah dulu sama hadis. Nah, sekarang di tahun 2023 banyak orang yang mulai mempelajari hadis dan kebongkar semua. Ulah siapa? Ulah Aisyah. Contoh, Muhammad kawin bocah umur 6 tahun, ulah Aisyah ngebongkar. Muhammad mati diracun, ulah Aisyah. Muhammad suka kawin, ulah Aisyah. Karena Aisyah itu nggak terima, dia itu dikawinin, dirusak pas lagi asik-asiknya main boneka. Akhirnya kebongkar semua. Alternatifnya gimana? Hadis sohi pun walaupun udah disohikan sama ijma ulama tetap lu doif kan gitu loh. Tahun 2023 Islam jijik sama hadis. Lama-lama kalau orang lebih belajar lagi Al-Quran sampai tahu bahasa Arab, 2040 Islam jijik sama Al-Quran. Jadi akidah lu udah makin gak ada gitu loh. Kalau lu mau menentukan suatu fikih, lu tau fikih kan, yaitu hukum dalam Islam menjalankan syariat. Itu kan ngambilnya dari mana? Dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Kalau lu menolak hadis, ya udah habis. Agama lu udah nggak ada syariat, gitu loh. Al-Quran tuh sebegitu rancunya dalam menjelaskan suatu akidah dan sejarah. Lu bayangin, saking rancunya, loncat-loncat dari cerita Abraham tiba-tiba ke Isa ke Musa. Itu Al-Baqarah kayak begitu modelannya, gitu loh. Dan Al-Quran yang menyusun dari Al-Fatihah sampai Anas itu bukan Allah, bukan Muhammad. Itu orang, ulama-ulama lu. Jadi kalau lu nggak ngikutin hadis, ya udah lu nggak punya akidah Bang. Jangan sholat, jangan wudu, jangan ikut mazhab, jangan sunat. Karena sunat juga nggak ada, perintah sunat nggak ada, kata sunat juga nggak ada.
mengikuti mila Ibrahim sunat juga nggak ada, segitu rancunya bang agama lu. Sekali lagi gue ingatkan, Al-Quran itu kitab penyempurna yang gagal sempurna. Nah itulah Islam. Sadar bang, Waras? Masuk Kristen? Oke. Sekarang gini bang, ada hadis mengatakan masuklah kalian Islam secara kafah. Perintah sunat itu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam bang. Oke, sekarang Sebelum tunjukin Nabi ayat Al-Quran Isa, Ibrahim sebelum disunat. Nabi Isa, bapak daripada Nabi Isa, datuk daripada Nabi Isa. Itu contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak, sekarang gini, tunjukin ayat Al-Quran Ibrahim disunat bang. Lu kan menolak hadis nih, ya udah tunjukin ayat Al-Quran Ibrahim disunat. Lalu, nah inilah artinya. Tadi kan gue bukan menolak hadis bang. Hadis itu. Nah, sekarang lu nggak menolak. Tadi lu bilang jangan ikutin hadis. Tadi nolak. Lo mau bahas Al-Quran doang. Tadi gue nggak bilang nolak. Hadis itu ada yang doang. Gak asik lu, gak asik. Lemah. Gitu Tadi loh, Bang. katanya kalau lu mau bahas aja Al-Quran, jangan bahas hadis. Sekarang lu bilang saya nggak menolak hadis. Yang bener yang mana? Tolonglah. Kan tadi saya sudah bilang, Nggak lagi bercanda kalau ini. di Quran tidak Abang ada, baca maka hadis bangga yang dengan betul-betul hadis. sahih Kalau di hadis daripada tidak ada, Al-Quran. maka bangga dengan Quran. Bukan hadis yang petelan, yang ibaratnya hadis itu isma. Contoh buku ada Yudhistira, ada Erlangga, ada Pelita. Kok jadi penerbitnya yang dibahas hadis is hadis? Gimana Hadis juga sih? sama seperti itu, Bu. Dodo Buku itu- lipet. Hadis itu seperti buku bermacam-macam, tapi Al-Quran Tahu juga. bang, gua tahu. Buku primbon juga hadis. Loh, buku primbon di mana hadisnya? Bang, Ngaco. maksud lu gini kan, hadis itu ada hadis Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Imam Tirmizi gitu kan, Ibnu Majah, siapa lagi itu, Nasai, Ahmad gitu kan, tahu. Yang tadi masalah Allah Tirmizi. turun ke langit bumi itu hadis Sahih, elunya aja yang nggak tahu, gitu loh. Nah makanya karena lu nggak tahu, lu tolaklah itu hadis. Lu bilang bahas aja Al-Quran. Sekarang kalau hanya berpedoman pada Al-Quran, Al-Quran kitab cacat, gagal. Apanya yang mau dipedomankan? Gitu loh Nah, bang. yang lu baca itu hadis bukan sahih, Bang, tapi hadis do'if yang Tunjukin kalau itu doif, coba. Ya udah, ulama mana yang bilang Allah turun sepertiga malam itu doif? Ayo coba. ya lu ngaji lagi lah sama ulama, mana ada Allah turun ke bumi. Ngaji. Wujudnya Lu bilang seperti itu apa, doif, Bang, kalau Allah tapi lu turun nggak ke bisa bumi? nunjukin. Gitu. Lah itu hadis lu yang bilang. Hadis itu hadis sahih bang. Di dalam Al-Quran, Allah itu berbeda, tidak ada yang sama dengan makhluk ciptaannya, Bang. Tahu. Laisa kamis makan bihun kan? Tahu. Nah, abang pinter Al-Quran. Itu maksudnya Ada- beda derajatnya, ada bukan beda hakikat dia sebagai makhluk. Allah itu makhluk. Allah itu pencipta makhluk, Bang. Makhluk itu mati. Makhluk yang ada di bumi mati, Bang. Allah itu tidak perlu dengan jasad. Allah nggak butuh jasad. Allah nggak butuh tempat. Allah nggak butuh Shalom. sesuatu. Bang WK. Ini Bang itu Bang siapa? Bang Malik kena report itu. Kamu mungkin bisa lanjut. Mantan Muslim loh Pak Kuswoyo. Tahu banyak ini. Iya. Ini Pak Gimana WK. maksudnya? Tadi gua yang naikin, ya, gua yang naikin lu. Kan kamu bilang Oh, bilang pantesan bahas- tiba-tiba naik. ya, bahas Al-Quran aja. Kita boleh bahas Al-Quran nggak, Pak Kusoyo? Boleh, Halo. silakan. Eh, Silakan, Pak Kusoyo kan bilang bahas Al-Quran aja. Tapi sebenarnya tadi udah ditanyain sih. Kenapa di Al-Quran itu diajarkan 3 kali sholat, ya? Tapi kenapa Pak Kusoyo malah 5 kali sholat? Tuh. Apakah Quran kurang jelas dalam menjelaskan sholat? Gini Pak, kalau dalam Islam itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Saya nggak bicara tersurat artinya tersirat, tertulis, karena Pak. ini sudah jelas di Al-Isra itu, ayat 78 ya, itu sudah jelas Pak di situ. Sholat 3 kali. Mau di elaborasi lagi. Dalam surat Al-Isra itu, kalau keterangannya itu, kita sholat sehari 50 kali Pak. Di mana?
Di mana? Oh, banyak 50 kali itu Isra Miraj, Pak. Baru Muhammad tahu bahwa 50 kali. Ya memang surat Al-Isra itu kan Isra Miraj. Iya, pada saat diceritain nggak 50 kali di sini? Di mana diceritain 50 kali itu, Pak? Saya tanya. Makanya kan di hadis apa di Al-Quran, Pak? Dalam hadis ya banyak. Nah, dalam hadis kan, di Al-Quran kan enggak. Ya, kita buka di An-Nur juga itu, di An-Nur ayat 58, di situ jelas untuk Isya, sholat Isya. Itu 5 waktu itu ada Pak di Al-Quran. Coba. Ya, jadi sholat subuh itu ada di Al-Isra tadi, sholat Isya ada di... Saya juga bukan ustadz juga, Pak. Iya. Jadi terus ada sholat tengah hari atau Al-Wusta. Sholat Wusta itu di Al-Baqarah kalau nggak salah. Itu 3 kali doang dijelaskan di Al-Quran, Pak. Tapi kenapa tiba-tiba gara-gara hadis kalian sholat 5 kali? Itu Ustadz Hadi Hidayat ada di YouTube-nya kan. Kenapa sholat 5 kali? Iya, Bapak saya tadi kan bilang kita bahas Al-Quran. Terus apa gunanya kita bahas Al-Quran kalau Bapak nggak bisa jawab? Tadi Bapak minta untuk bahas Al-Quran. Ayo kita bahas Al-Quran, kita nggak usah ke hadis gitu kan. Coba Bapak jelasin kenapa Bapak 5 kali sholat gitu. Padahal di Al-Quran dengan jelas mengatakan 3 kali sholat secara tersurat. Bukan lagi tersirat. Googling atau nanya langsung ngopi deh. Iya ini Pak Hasan bisa jawab. Pak Hasan pakai halo phone a friend, minta bantuan teman. phone a friend. Pak Hasan, yuhu, kalau nggak mau jawab saya turunin aja. Pak Hasan nggak bisa jawab ini. Mungkin Pak Munir bisa jawab ya. Munir mau naikin nggak, Bang? Bang Weka. Naikin aja Munir. Kalau Munir ini teman debat gua ini. Apa, Bro? Iya, Bro. Ya gimana tuh Munir? Kan Pak ini bilang tadi, Pak Kuswoyo bilang kita bahas Al-Quran kan? Oke, di Al-Quran kan jelas menjelaskan tentang sholat itu 3 kali. Terus kenapa tiba-tiba jadi 5 kali, Munir? Kan ada dalilnya di Quran itu. Di mana? Di Al-Isra, di Al-Isra coba kamu baca di situ, Al-Isra 78. Asal di mana lagi? Al-A'raf. Di Al-A'raf. An-Nur, ya Nur. Ya. Misalkan beliau menjawab bahwa Allah telah berfirman, Maha Suci Allah pada saat kalian di waktu petang mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu pagi. Mengerjakan sholat subuh. Isya atau malam ya. Di waktu sore menjadikan sholat asar, serta di waktu zuhur melakukan sholat zuhur. Itu di Hud 114. Ya kan cuma 3 tuh ya. Pokoknya yang di Quran yang di ini di Hud ya. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari. Dua asar maghrib. Sorry. Fajar, subuh, malam sama tengah hari. Kedua ujung hari itu apa? Di Quran jelas tuh. Kedua ujung hari itu subuh dan asar atau maghrib. Di ayat berapa tuh? Kita baca baik-baik. Di ayat berapa? Hud 114 coba. Hud 114. Surat berapa tuh? 11 ya? Ya coba baca. Sambil saya baca juga. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang. Ini kan jelas kan? Dan pada bagian-bagian malam. Ya. Sesungguhnya perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan itu adalah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Nah, gimana tuh Munir? Pokoknya itu di Quran dan itu cuma 3 kali. Dan gini, dan pada bagian-bagian, dan pada bagian-bagian itu kan bukan hanya satu bagian-bagian itu.
Artinya malam Isya dan Oke, berarti kamu nggak boleh pakai dalil, ya. Maghrib. Kamu nggak boleh, ya. Kamu nggak boleh pakai dalil ini untuk tahajud, ya. Tahajud itu sunnah, bro, bukan wajib, bro. Iya, makanya berarti kamu nggak boleh pakai dalil ini ketika saya bertanya di mana sunnahnya untuk tahajud. Itu beda lagi, tahajud bukan wajib. Iya, makanya saya bilang kamu nggak boleh pakai ini karena ini kamu bilang bagian-bagian malam itu adalah sholat wajib, benar kan? Kalau kamu sekarang minta dalil sholat tahajud gitu. Ya, itu ada di ayat ini, lain itu. Dalilnya tahajud jangan kamu pakai ayat ini ya. Di Al-Isra itu, bro. Oke, di Al-Isra. Ya udah. Saya nggak bertanya itu dulu. Saya bertanya ini tiganya ini. Kelima, tiba-tiba jadi 5. Ya nanti di ayat lain pun ada penjelasan yang lain gitu loh. Di Al-Quran itu. Surat Toha ayat 132. Toha juga ada. Surat Toha ayat 132. Sudah datang ini Pak Kuswoyo. Ayo. Kita hitung ya yang sama-sama ya. Allah atau kita ini biar gampang. Kita dari yang pagi dulu deh. Yang fajar atau sholat subuh. Di mana? Di ayat mana sholat subuh? Di Hud tadi, Hud 114. Di situ kan kedua ujung siang. 114 ini ya ujung hari. Ya ujung hari pagi dan petang ya. Ini kan pagi dan petang tafsiran ya. Dirikanlah salat pada kedua ujung hari. Dan pada bagian-bagian malam. Oke. Subuh dan asar. Pagi dan petang ya. Berarti sholat subuh dan sholat maghrib ada di sini ya. Asar, ya maghrib. Kok asar? Pagi dan petang itu maghrib dong. Ya, maghrib ya. Ya. Terus subuh dan maghrib sudah ada nih. Duhur di mana? Cari dulu. Halo. Sabar, aku tadi dari lagi makan apa? Oh iya, duhur. Ada di Quran. Iya, di mana? Matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu petang, Munir. Mana ada matahari tergelincir jam 12 siang? Hadis. Kamu ngadi-ngadi. Matahari tergelincir ada di mana dia? Lupa juga. Bentar. Matahari tergelincir gue bantuin ya. Ada Bang. Iya ada memang matahari tergelincir itu di Al-Isra. Matahari tergelincir itu mana ada di jam 12 siang duhur. Artinya matahari agak condong lah dikit gitu dari atas. Itu takwil kamu. Tergelincir, kok takwil sih? Aduh. Al-Isra berapa tadi? Al-Isra 78 kalau matahari tergelincir karena di situ jelas matahari tergelincir sampai gelap malam berarti memang petang. Gelap malam sampai asar tuh ada itu loh. Gelap malam sampai asar. Petang itu asar loh Bang. Petang tuh ujung siang loh. Iya. Petang itu kan menjelang sore kan. Asar ke bawah itu petang. Iya, jadi kedua ujung siang itu ya subuh dan asar. Kedua ujung siang di asar apa di maghrib? Saya tanya. Ada yang protes, Munir ngomong terus katanya. Oh, silakan kawanku. Siapa yang protes? Nggak apa-apa. Gue yang mau kalau ada yang protes. Asik. Enggak, aku lagi makan soalnya nggak sopan, bro. Lanjut. Oh, yang itu Pak Kuswoyo berarti. Pak Kuswoyo lagi nyari nih. Lagi bingung ya jawabnya. Bukan bingung. Tadi di Al-Hud itu sebenarnya sudah cukup itu. Dimakan. Iya. Kedua ujung siang. Cukup kan sebenarnya cukup, Munir. Kedua ujung siang, kemudian di bagian-bagian malam. Nanti yang bagian-bagian itu kan bukan hanya satu. Iya, berarti asar nggak termasuk ya, karena maghrib itu ujung siang. Duhur asar ke bawah itu petang namanya, petang. Itu. Itu kamu asar ke bawah itu petang. Sore dan siang itu beda, bro.
Asar ke bawah itu sore. Kalau bahasa Arabnya petang. Ya, sholat pertama itu kan Shalom, subuh. selamat pagi Pak Ahmad. Pak Ahmad Subuh. Muslim atau Kristen? Selamat pagi, Muslim. Oh iya, mungkin bisa bantu Pak Munir. Iya, Pak Munir lagi makan. Apa, Bu? Bantunya Itu, apa? Pak WK, silakan. Dalil sholat 5 waktu, Pak, di Quran. Dalil salat 5 waktu Quran. Iya. 5 waktu ya? Ya, subuh sama maghrib kita udah dapat, Pak. Tinggal duhur nih sama asar. Oke. Bentar. Soalnya saya nggak pegang apa ini Al-Quran. Oh. Hilang Pak Kusoyo. Saya pegang Al-Quran nih. Itu Bu Lina masa pegang Al-Quran kamu enggak sih, aman? Baru naik tadi apa? Udah lama tadi. Ya udah, minta ambil naik. Al-Qurannya. Apa Dal? Bentar ya. Surah berapa biar saya bacakan, nanti saya bukakan cepet. Mumpung saya pegang Cantik banget, Mak. Cantik banget Qurannya. Iya, peninggalan masa lalu sisa 1. Surah Al-Isra ayat 78. Iya, itu udah. Udah ya. Matahari tergelincir dan gelap malam kan. Surat Gelap An-Nisa malam. ayat 103. Ya, apa di situ tertulis? Buka aja, Bu. Tanya mau bantu. Tulisannya. Nisa 103. Ya. Sebentar teman-teman, saya carikan. Anissa 103. Aku hafal itu. Ya, Wih. bunyinya demikian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza gadaitumuz zolata. Itu kan yang tadi, Munir. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat dalam kurungmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu dalam kurung sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, di mana tuh duhurnya di situ tuh? Nggak ada pecah-pecah zuhur asar. Di surat Ar-Rum pun ada 17 sampai 18. Ya, berarti di Anissa tidak ada ya, di Anissa tidak ada. Ada 9. Ada Duhur depan dulu nih. nih. Kita cari Pindah. duhur ya. Satu Pindah tahun ke- ya. Nih. Pindah kemana, ke Arum? Arum. Ya. Roma ayat berapa nih? 17-18. Arum. Aduh. Ayo kita cari satu-satu. Padahal kalau pakai hadis gampang banget toh, langsung lu jawab nih. Betulnya matahari tergelincir itu udah pas banget itu, udah. Matahari tergelincir itu sudah mau malam, maghrib berarti. 17-18 ya dia bilang ya. Iya. 17-18. Saya tuh Al-Quran yang bagus, yang besar itu saya kasihkan pendeta Toro malah. Jadi saya tinggal yang kecil nih Qurannya. Sama aja ayatnya, Neng. Iya sama nih. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari dalam kurung waktu subuh. 18. Dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur dalam kurung tengah hari. Nah, itu zuhur. Ya, zuhur. Sekarang asar. Asal kan tadi udah, Pak. Ya kan? Oh, 114, ujung maghrib. siang. Maghrib. Kalau asar sudah berarti maghrib belum. Maghrib bagian-bagian malam. Bagian-bagian malam tuh maghrib dan isya. Bagian-bagian. Maghrib itu malam apa sore sih gue tanya? Bukan bagian-bagian malam. Itu Ya, kan malam. malam itu. Kan? Malam, sore itu jam 5 itu sebelum maghrib itu Bagian malam sore. bisa kan?
kalau ada disebutkan bagian-bagian berarti ada dua kan di situ, ada dua waktu. Ya, kita bisa terima lah itu karena memang mereka hari baru itu dihitung dari asar. Jadi kalau maghrib itu udah masuk malam. Kalau di bahasa Indonesianya sore, kalau di bahasa Arabnya petang. Tak apa-apa lah kita kalau gua ya, kalau arum itu saya nggak terima untuk zuhur ya, karena itu nggak dikatakan untuk sholat ya. Kalau saya, cuman kata kalau teman-teman yang lain. Kalau mau dicocok-cocokin ya oke. Karena di situ dikatakan bertasbih lah kan. Habis nggak ada cara lain ya, tinggal dicocokin aja. Bertasbih itu tidak sama sebenarnya dengan sholat, tapi kalau mau dicocokin kalau apa boleh buat. Pasti dikatakan sholat gitu, mau nggak mau. Jadi maunya gimana? 17, 18. Ya dari kalian aja, terserah aja. Terserah yang punya lah. Kalau kalian menganggap itu sholat ya berarti kalian melanggar sendiri dari akidah. Iya kan udah ditulis kalian, itu zuhur gitu. Kan duhur itu. Iya, duhurnya ditulis kan, memang duhur kan itu siang artinya. Tapi untuk sholat duhur kan tidak. Bertasbih kan sholat. Atau saya bertasbih sholat. Punya bahasa itu bertasbih. Kan Bapak yang bawa tadi. Apakah bertasbih itu sudah pasti sholat? Kalau enggak, gimana? Apa alasannya? Ya kalau udah pasti sholat berarti nggak perlu lagi orang rukun sholat dong. Bertasbih aja ya sudah dihitung sholat, Pak. Ya udah sholat. Istighfar aja terus gitu kan. Tasbih itu kan mengingat. Nah, nanti rukunnya mengikuti Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Iya, makanya kalau saya Arum 17-18 itu tidak menandakan soal sholat. Benar kan? Ini gue ikutin akidah kamu loh dalam mengartikan Al-Quran. Kita kan punya hadis yang menjelaskan bagaimana waktu-waktu sholat. Kan kalau pakai hadis gue terima langsung 5 waktu itu. Pakai hadis lah. Iya. Jadi gini, menurut kawanku tadi itu, hadis itu kan tidak terjaga. Jadi kita tidak bisa memastikan. Hadis kan yang cara kita mengetahui hadis palsu atau enggak kan kalau bertentangan langsung dengan Quran. Contoh misalkan, di hadis Allah serupa dengan apapun. Nah lalu di Al-Quran Allah tidak serupa dengan apapun. Ya kami buang hadisnya gitu loh. Itu karena bertentangan langsung. Itu nggak boleh ya. Ya kan standar kita Al-Quran, rujukan kita gitu loh. Iya. Gimana kalau hadis yang bertentangan dengan perkataan Nabi? Perkataan Nabi. Perkataan Nabi bertentangan dengan hadis, gimana itu? Gimana tuh? Kamu ngerti nggak? Ya kita lihat dulu ayatnya berapa yang masuk bertentangan itu gimana kan gitu. Kalau ada hadis, semua dilihat dulu ayatnya. Kalau sekiranya memalukan, nggak dianggap. Kalau tidak memalukan, baru oke. Gitu ya. Kan di Al-Quran ada nggak penjelasannya penguatnya? Nah, kalau bertentangan kita tolak hadisnya. Gitu. Kalau intinya hadis tuh, kalau Quran tidak sesuai selera, tolak pakai hadis. Kalau hadis tidak sesuai selera, tolak pakai Quran. Gitu kan? Penguatnya nggak ada di Al-Quran, itu tolak. Misalkan contoh hadis-hadis kiamat, itu kan bertentangan semua dengan Al-Quran. Ya kami buang hadisnya, berarti bukan hadis itu. Buatan orang Kristen. Hadis-hadis kiamat, PDF. Kalau hadis kiamat itu buatan orang Kristen, kok kalian tidak mau dibayar sama kiamat? Kiamat tuh siap bayar 1 miliar kalau kalian bisa buktikan hadis dia palsu. Artinya kalau dia palsu, kalian kasih lihat aslinya seperti apa. Buktinya kalian nggak punya kemampuan kok. Karena faktanya di bawah kiamat itu semua asli, semua sahih kuat bahkan.
buktinya kalau kita cari di googling ataupun di buku hadis lainnya nggak sama itu gimana? Ngapain kamu cari di googling? Kan dia selalu Kalau karangan mana ada aslinya? Buku hadis, buku dia hadis kasih ada. cover bukunya. Coba kamu cari buku yang sama itu, cover bukunya. Dia itu PDF. Benar. Monir. Malu ya? Atau nggak punya modal beli buku semahal itu? Mahal loh buku-bukunya si Kiamat itu. Monir. Buku apa dia komputer itu bukan buku. Siapa bilang Iya, dipindahkan Moni. kamu Matanya lihat? rabun. Nah, Monir begini. Tuh komputer Dipindahkan Bapak juga bisa gimana? download dong Pak untuk ngecek. Monir. Cek udah aku cek itu nggak sama gimana itu? Lo itu ada yang bayar, masalahnya Ada. bukan sanggup bayar Aduh. mungkin. Monir Itu kalau kopi kamu paste. Nggak sembarangan Pak, ada copyright. Dengar dulu. Copy paste dari Nah, Christian Bapak Print yang itu. dengar, Bapak itu udah malu, tapi bilangnya iya, sorry. Kiamat PDF. Gini. Nggak boleh Pak, fitnah itu. Enggak. Gini Monir. Gua Salah jelasin ya. satu-satunya orang yang di-kick dari rumahnya Dunia aku ini gitu. ya, Nggak diterima sampai sekarang. Bang Munir, Sabar. dunia ini dalam 1 tahun ini ditolong oleh Kiamat tuh berdasarkan data banyak loh yang murtad, puji Tuhan loh. Jangan salah. Aduh, di mana? Aku nggak pernah dengar di TikTok ada yang Loh, murtad kamu lihat itu. VT saya aja, VT saya Sebab tuh mereka lalu saya ngecek ya, Bu. live-kan loh. Saya live-kan loh itu di Kiamat itu, orang loh. 60 Kiamat orang kadang- itu beberapa dari Loh jangan Gini. ngomong Kiamat Pak, Kiamat itu nggak ada di room. Yang jelas aku tahu dia itu pakai yang copyright. Kiamat itu Jadi Bapak jangan kadang-kadang- asumsi gitu. Kadang-kadang dia naikin Kristen pura-pura jadi Islam. Pernah itu ketahuan itu? Gitu. Nggak mungkin Bapak fitnah. Ah, Bapak, oke. itu Orang Kristen nggak ada yang kayak gitu. Mungkin sebaliknya Pak, di pihak Bapak itu ya pada syahadat itu bayaran. Itulah ada Nah, saya bisa bilang begitu. kalau dia sudah salah, terdesak, malu, lalu memfitnah. Sekarang apa urusannya dengan Kiamat? Ini Pak, Bapak nonton Ya. VT saya aja. VT saya itu Kami saya nggak live-kan ada itu Pak. repot. Ada saya Kami live-kan nggak itu. repot. Loh, Bapak jangan malu. Itu 60 orang loh Pak dibaptis. 60 orang dibaptis saya live-kan loh proses pembaptisannya. Itu murtadin semua loh Pak. Di mana? Di Katedral Jakarta. Bapak lihat di YouTube saya. Sudah saya live-kan di sana. Data kami sahih Pak. coba kita sahih. dengarkan sekarang. Bohong, nggak boleh takia kalau orang Kristen. Bapak kan boleh dalam 3 hal. Coba kita perdengarkan sekarang, coba berani nggak? Apa? Kalau Kamu kami buka nggak aja boleh. channelnya Lina Wijaya. Kamu buka tontonan Ya kan saya. tinggal buka, kan udah ada di channel dulu. Ya udah Ya, tinggal Pak. buka. Intinya saya berani mengatakan tidak seperti Bapak cuma ngomong polsa palsu Iya, tapi berarti tidak punya kalau- bukti. Berarti kalau kamu nggak berani nunjukin, berarti kamu Ngapain saya mengarang. tunjukin? Kamu buka YouTube saya channel Lina Wijaya di situ kamu Ini kan nggak bisa keluar aplikasi kita. Ya Lupa nanti kita. kamu boleh nanti nonton kan bisa balik lihat. lagi. Aku aja nggak subscribe kok. Atau Bapak mau turun dulu? Nggak perlu subscribe, tonton saja. Bawa sekeluarga sekampung menonton di situ. Biar Ya kan tinggal nyetel doang di situ kan ada kan di file jadi kamu itu. Kan. Yang jelas saya berani memperkatakan bukti sama seperti Kiamat. Tidak seperti Bu. Bapak. Bu, Ibu ini agama apa? Oh saya mantan Islam Pak, tenang. Mantan. Yang memutuskan hadis palsu asli sepatutnya agama apa? Itu urusan kalian, makanya saya tanya tadi. Apa kalau tidak Sabar, di boleh. Quran, Kami orang kalian Islam, pakai ya. hadis. Sabar, Kalau boleh. tidak ada di hadis, Ya. kalian pakai Al-Quran. Yang benar kitab sucimu yang mana? Kalau memang penyempurna, kenapa butuh bantuan? Gitu Kalau loh. kami orang Islam bilangnya itu palsu, ya palsu. Oh. Oke. Kalau Bu Lina sabar. Yang Enggak Kenapa semua orang Kristen yang sewa? Kalau Saya mau kami tanya, Islam, Bu, palsu. ya. itu aja, Ahmad. bedanya di situ. Ahmad, saya mau tanya kamu tahu nggak yang mensohikan hadis itu siapa? Buku jutaan loh. Tunggu Bu. Ahmad, Kalau kamu tahu nggak hadisnya siapa? bertentangan Ahmad. langsung Ahmad dengan dulu. Quran. Tunggu, Munir, tunggu. Ahmad, siapa yang mensohikan hadis? Ya banyak. Bapak Siapa? tahu apa itu hadis? Siapa? Para ulama. Kamu bisa nggak mengatakan hadis itu sahih atau doif? Saya tanya, kamu bisa nggak mengatakan itu? Ya, Iya bang. Asal sanadnya nggak nyambung, kemudian matanya rusak, itu hadis nggak sahih gitu. Kamu bisa nggak menentukan sebuah hadis itu sahih atau doif? Kamu Oke. Ahmad. Yang pertama hadis sahih atau enggak itu. Nabimu aja nggak lengkap. Saya nggak tanya loh. syaratnya, Munir. Saya tanya kamu bisa nggak menentukan Syaratnya cuma hadis sampai itu Ahmad. sahih atau doif? Sebagian bisa, Seorang sebagian Munir bisa. punya Astagfirullah. Enggak, Yang seorang awam, yang Munir itu berkapasitas enggak untuk menentukan hadis itu sahih atau enggak doif? Iya. Itu pertanyaan. Berkapasitas Iya, dalam kapasitas apa, Pak kondisi Munir? oke, standar orang tidak awam itu menentukan hadis sahih itu kalau bertentangan langsung dengan Quran. Nah itu. Tidak ada saya tanya standar, saya tanya kamu bisa tidak menentukan oh hadis Bukhari 5328 itu sahih.
Bisa nggak kamu mengatakan Bisa itu? kita cek dulu sanadnya nyambung apa Loh, enggak, oh, matanya bertentangan enggak dengan Quran kan gitu. Kamu bertentangan dengan ulamamu kalau seperti itu. Siapa Munir? Pak Munir ini kok kapasitasnya apa ini bisa Siapa mengatakan Munir? goib? Yang Ini kan ditanyakan standar kita. Siapa Munir? hadis itu harus ijma ulama. Dia boleh bohong kalau terdesak. Contoh. Jangan kalau maksa. Iya, makanya saya tanya. hadis melarang Kita sering loh. Jangan paksa. Munir, kita sering Kalau diskusi. misalkan Gua nggak pernah hadis- nembak loh. Kalau udah palsu, palsu. Itu nanti ku bawakan. agama kami bilang Kamu palsu. tahu. Nanti ku bawakan kitab. Jangan dibilang Kok maksa sih? Iya, kalau ulamamu sudah bilang sohi, ijma ulama sudah bilang sohi, kok Nggak bisa boleh. kamu bilang doi? Apa Nggak coba, contohnya apa? boleh. Lagian Al-Quran apa? tanpa hadis tuh nggak bakal kepake Al-Qurannya. Contoh Tapi Al-Quran. Kok maksa orang Kristen ini? Al-Quran ngakunya penyempurna tapi tanpa hadis dia Kamu bukan buka di situ. siapa-siapa. Kalau kita bilang Al-Quran palsu ini ya palsu. Benar Jangan kata kalian si maksa. Malik ya, kitab sempurna yang gagal sempurna. Amin. Sempurna itu apa? Jadi siapa Munir mau Kok memperkatakan maksa ini? Heran aku ini. Iya. Kita udah bilang Maksa, salah bukti, pendek. Pak. Maksa bilang. Yang menentukan apokrif atau enggak itu siapa? Apokrif atau enggak itu siapa? Menentukan. Bapak-bapak gereja, kita yang- nggak bisa bilang yang apa memberikan apa. legitimasi Jelas, kepada Pak. Dari bapak-bapak tahunnya pendeta siapa? dicek, Dari tahunnya Karena dicek. mereka Kalau emang nggak ngecek. sesuai dengan zaman iya, dan mereka, banyak saksi mata. Kita udah bilang palsu malah ngotot mau bilang asli. Heran aku ini. Yang mana yang asli coba? Tunjukkan. Jadi Yang mana asli, Pak Ahmad tunjukkan. masalah yang murtad ini Kalau ini- sudah ini asli, menarik ya nih Lukas yang itu murtad. sudah asli enggak kita nggak bisa bilang bukan palsu. setiap Lukas itu bukan zaman Yesus loh. Setiap Kenapa live kalian Islam, percaya itu? setiap live Islam Lo sama masih ada Kristen. para rasul, Pak, hidup pada saat itu. Lukas bukan di zaman Yesus. Ke gereja itu Ini perintah bakal siapa? jadi Yesus. Ke gereja hari Minggu itu perintah siapa? Makanya, kami jangan sohi dan cukup saksi kita kasih tafsir manusia, Pak. Kalau Carikan perintah hari Minggu ke gereja joget-joget. Ada. Di mana? Di Islam aja Ada, Pak, di kisah orang Di mana? Nasrani pada hari Di mana? Minggu Kumpul pada hari Allah mah pertama. nggak tahu. Berkumpul di mana? Berkumpul di mana? Astaga. Jadi ada undangan debat nih ya. Nggak ada. Aku digabung sama seleb TikTok. Ada 4 orang. Undangan debat sama Adi Hidayat. Fred. Adi Hidayat. Saya minta Mana, coba. satu. Share screen coba, share screen. Lah nggak dulu nggak usah dilatihanin Munir, nggak ada yang papanya. Lanjut. Ku kirim ke Bang Kopat ya. Kirim ke Bang Kopat. Ya. Oh, boleh, Kelas-kelas kayak Munir ini. Kelas-kelas kayak Munir ini mayoritas Islam yang berpikirnya seperti ini. Ya kalian anu aja apa? Gara kicing, gerem aja. Enggak, kalian itu Boleh dong sini undangannya kasih ke gua di WA aja ke gua. ini Gua kasih selesaikan ke dulu si antara Ahmed Oneness ya, dan bisa Trinitas, membantu. Tritunggal baru kalian Lo kalian debat. salafi belum Munir habis turunkan sunni aja aja, sih, udah mulai belum ngomong. beres. Udah mulai Selesaikan mabuk. dulu. Ngaca dulu Munir, kalau kami satu Kalian- kitab loh. Kalian berdua nyanyi dulu oleh olang sekarang. Saya mau tanya dulu boleh nggak? Kita nyanyi dulu oleh olang. Bu, saya mau tanya dulu boleh nggak? Sila. Tanya apa? Mau mengalihkan ya, Pak? Iya sih. Yesus ini Tuhan nggak? Trik. Astagfirullah. Nanya Pak. lagi. 5 jam lalu Itu udah ribuan kali dijawab, Pak. Silakan baca perjanjian baru aja. Jawab dulu. Abad pertama, Pak. Udah Al-Quran dijawab ya, aja. udah Itu titik. Tuhan dan Allah. Udah dijawab. Saya jawab ya. Yesus bukan cuma Ini dia Tuhan. mau mengalihkan bahwa Quran dan Apa? hadisnya bertentangan. Belum dengar, Quran dan hadis udah bertentangan. fitnah ini. Nggak fitnah loh. Itu tadi udah ditunjukkan. Mana fitnah? Bapak nggak bisa jawab, jangan bilang fitnah. Kalau Yesus itu Tuhan, Jangan mengalihkan, Pak. Itu aja belum beres. Kenapa dia mati di kayu salib? Gitu pasti itu. Ngaku sempurna, tapi nggak bisa bekerja. Bingung kalau dia sama ya. kitabnya. aku bukan mau bilang itu. Kebingungan. Dengar dulu. Loh, Kamu yang dengar. Nah, Kamu Kenapa dia harus jadi manusia? mengalihkan. Itu. Atau kenapa Sudah dia harus distract. mati? enggak. Kenapa dia Dengar harus dulu. menebus dosa? Bisa Itu dengar gitu nggak aja sih? terus pertanyaan kalian. Iya. Jelas kok dalam nama Yesus aja ada kesembuhan loh, Pak. Mujizat banyak terjadi. Coba Bapak bikin mujizat dalam nama Muhammad, bisa nggak? Woi, ini aja belum dijawab. Masih didoain kok, Bu. Masih Biasanya tuh didoakan yang 5 kali lumpuh-lumpuh sehari itu. loh. Bapak menonton nggak yang Gimana lumpuh-lumpuh itu, ini? yang berjilbab itu Giliran pada ditanya kata agama pendeta dia nggak mau Pastor Simon. jawab.
Coba Bapak perhatikan. Sudah dijawab, Yesus Tuhan. Silakan. Oke. Allah itu bapaknya siapa? Enggak, ada nggak Muhammad itu bisa Zuma, melakukan Muhammad mujizat? itu Allah loh. Itu Namanya Bapak setuju sakti nggak? Muhammad itu Allah katanya Zuma. Ustadz Zuma, Nabi Zuma. Harusnya sakti loh namanya loh. Contoh Pastor Masuk di YouTube loh. Iya, masuk di YouTube loh. Yang kerudung-kerudung itu datang ke Pastor Andi Simon loh. Dalam nama Yesus Kristus semua dipulihkan, disembuhkan. Lumpuh jalan. Bapak Itu nama Muhammad kenapa nggak mujizat sakti loh. Oke Bu, sabar-sabar, satu-satu ngomong. Iya, dalam nama Muhammad bisa nggak ya? Orang pakai nama Muhammad tambah sakit perut itu yang orang-orang yang diare itu loh yang disuruh Muhammad. Bukan, kalau pakai nama Muhammad itu ada batang yang mengeras soalnya. Saya mau tanya tadi Kak Jadi. Di hadis itu yang boleh nggak nih? Pantesan di masih hadis itu didoakan. baca nggak yang diare yang orang Arab itu datang ke Muhammad dia diare disuruh Muhammad minum madu tambah parah penyakitnya. Boleh ditanya nggak nih? Boleh ditanya nggak? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa jahat kali lo mecahin perawan anak orang? Kenapa nggak langsung turun? Fitnah, Bapak mau jadi Agustan kedua silahkan. Di dalam Kenapa nggak langsung itu turun nggak ada berbumi Pak. saja gitu? Aku jawab Tunjukkan. boleh nggak? Di dalam Habitnya kekristenan, keluar. Ya, silakan, boleh, silakan, boleh. Pak. Boleh, Kasih Bang. jawab. kekristenan itu, Lanjut hujat, Di kita dengarkan. dalam kekristenan itu Bunda Maria itu disebut sebagai perawan yang abadi. Jadi setelah dia melahirkan, baik Lutheran, baik Katolik maupun Mana Gereja ayatnya? Timur mengatakan dia perawan abadi. Mana ayatnya? Itu aja bisa. Kalian aja nggak pernah bawa ayat ke sini, nggak pernah bawa data. Kalian aja nggak mau Saya bawa diskusi ayat. sebentar dulu dong. Yang Islam. itu ya. Dengar dulu. Dengar ya. dulu. Jangan asumsi ya, jangan asumsi ya. Ya kamu Biar carikan kami- Kalian yang kalian asumsi. di mana Mana kekristenan datanya yang kalian biar ngomong kami- gitu, mana kami- datanya? Ini Namanya Bunda Maria udah dipecah, Pak. Kamu nggak baca surah 66 ayat 12, surah 21 91. Ya, jadi Itu si Jibril itu sudah meniup farjahnya Maryam. ya bedanya di Si Islam Jibril itu sudah perawannya memecahkan farjah Maryam, Pak. keperawanannya Mana tidak ayatnya? dikembalikan. Jangan asumsi. Surat Jangan 21 diasumsi ayat ayatnya 91. mana. Tadi ngomong gitu ayatnya mana? Ayatnya mana, Pak? Bapak tadi ngomong gitu ayatnya mana? Saya kan Saya bertanya. minta standar yang sama. Jangan Kalau dia ini seenaknya aja. Tuhan, kenapa Fitnah. kejam Kalau kali kita ada mencari loh. perawan anak orang? Ya nggak ada di dalam Muhammad ajaran kali Kristen meniup farjahnya seperti Maryam. itu ya. Perawannya Kalian tidak kan juga- dikembalikan. Yang kalian tidak kan mengembalikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengambil keperawanan Bunda Maria. Sorry Bunda Maria. Mariam. Kalian kan nuduh Mariam, Nabi Siti ini Mariam, kawin bukan Bunda sama Maria. anak kecil Siti tadi Mariam kan. diambil Oh, keperawanannya oleh Maria ini Allah. bisa jadi orang Arab ya, jadi Siti ya, Bang. Aku bingung loh, itu orang Israel loh, orang Israel. Kok bisa jadi Siti ya? Makanya bukan jangan ngaku-ngaku malu. Itu kalau Siti saya Mariam. malu itu. Malu apanya? Siti Mariam itu jelas di farjah. Sejarah Israel, Pak. Kenapa bisa jadi Siti Mariam? Yang Makanya Bunda Bunda Maria. Maria Masa tidak, Tuhan Bunda mencari Maria perawan tidak seperti orang? itu. Salah sejarah ya? Oh, pantesan. Tuhan kok Makanya mencari Bunda perawan Maria orang? itu selalu disebut Iya dong, Marianya. Farjah itu rahim. Selamanya. Farjah itu rahim artinya. Kalau di Ah, itu kemaluan Islam, wanita. Apa? Udah rahim dicek itu. kemaluan wanita. Jangan kalau kaki di ya. Islam Siapa yang mau keperawanan itu lagi pakai bilang itu rahim, malu ya? direnggut oleh Allah dan Jibril, Malu ya? gitu loh. Iya. Malu. Silakan cek teman-teman di bawah siapa yang bohong. Farjaha Islam itu itu- alat kelamin wanita atau dia bilang rahim. Silakan nanti Anda bisa menilai dua orang Bukan ini. rahim. Ya, Jadi rahimnya cara rahim, bahasa penciptaannya Arabnya. saja itu mengerikan ya, menjijikan ya. Itu farjahan itu tiup. Masalahnya Jadi kalau- kenapa Allah Tuhan itu- tuh ke dunia nggak langsung bertumis Makanya gitu? kok orang Israel bisa jadi orang Kan dia Arab, Tuhan nih. Pak. Allah Kenapa nggak mengambil langsung keperawanan bertumis? Maryam, bro. Allah dan Jibril. Jadi saya mensinyalir Isa itu anaknya Jibril karena Anak Jibril haram. yang niup. Oh, yang dikatakan anak Roh Kudus itu Yesus, Coba bro. baca Al-Anbiya Kami nggak mentuhankan 91. Coba baca Al-Anbiya 91, surat 21 ayat 91. Yang Itu dikandung siapa dari yang niup? Roh Kudus itu Yesus, bro. Kami nggak mentuhankan dia, nggak Roh masalah. Kudus emang kenal Islam sama Roh Kudus. Iya, yang dikandung oleh Roh Kudus itu Yesus katanya. Kata aja Kata nggak Lukas. tahu roh. Yaudah Belum tahu dia. tadi saya naik ke atas karena tertarik bahas sholat ya. Topik yang saya Bahas ajukan sholat buat tertarik, bahas agama sendiri nggak tertarik. topik yang saya ajukan buat Adi Hidayat atas utusannya tadi itu adalah sholat. Karena ini pernah saya debatkan dengan si Wafi yang udah pensiun, udah lempar handuk. Wafi sama si Zuma security. Udah nyerah dia.
Saya mau tanya gini, sholat 5 waktu kalian itu dasar waktunya dari mana? Kok bisa sama Udah dibahas dengan sholat tadi. Kristen? Udah dibahas Udah tadi. dibahas tapi nggak ada jawabannya. Gimana itu? Bertentangan, Itu Prof, kemarin. tapi mereka nggak bisa jawab. Di gereja aja nggak ada perintahnya kalian hadisnya lakukan kok. 5. Iya, hadisnya 5. Jadi mereka mengikuti hadis. Lah, jujur aja. Coba kenapa ada sholat asar itu, ada sholat zuhur, ada sholat kedua ujung jam-jamnya siang. sama kayak doa-doanya orang Dibuat-buat lah Kristen biar ya? keren, ditambah-tambahin biar keren. Hud 114 itu dalilnya tuh. Hud 114, oke aku cek ya, betul nggak? Ya. Pastiin datanya valid ya. Nggak ada, tadi sudah dicek. Hud 114. Tadi udah dicek. Kedua Iya, ujung Syakul aja siang bilang dan iya, bagian-bagian malam. Kedua ujung siang dan bagian-bagian malam. Tuh. Oke. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan bagi teman. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat. Jam berapa ini? Di Alkitab kami ada loh jamnya pukul berapa? Apa? Itu juga Jam namanya berapa pagi ini? dan petang itu Kamu bisa nggak? takdir. Bisa nggak sholat Siapa? asar jam 5 sore? Bisa nggak? Bisa. 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 Asar memang jam 5 sore. Asar jam 5 sore. Di mana? Kan waktunya panjang, bro. Asar jam 5. Maghrib, panjang, boleh nggak jam 4 gitu, maghrib? Tergantung kamu tinggal di mana. Mau di Indonesia? Nah, di Malaysia lain. Singapura. Iya, Singapura tinggal di asar mana jam kamu? 5 sore itu gimana ceritanya? Kalau di Malaysia pukul 5. Kamu sholat asar jam Di berapa Indonesia biasanya? pukul Coba 4. aku pengen tanya. Sholat asar jam berapa? Batasnya tuh ajan maghrib. Waduh, makanya belajar. Iya, coba. Makanya nggak coba, tergantung coba. jam. Sholat asar itu jam berapa di Islam? Jam berapa? Ajan asar lah. Jam setengah jam 3. Jam 3 sekarang. Ikut Kenapa negara, jam 3? Pak. Ikut negara, ikut Ya, negara. pertanyaannya kenapa Lain jam negara 3? lain jamnya. Oh iya. Kenapa jam Karena 3? perintahnya. Perintahnya mana? Kedua ujung Jam siang, karena selepas jam 3 itu sore. Kedua Di ujung Indonesia siang. aja lain jamnya. Iya, ujung siang itu jam asar itu gitu. Kalau kamu tinggal di Alaska, kamu nggak akan ketemu ujung siang itu, karena di sana itu nggak pernah malam. Ya. Ngapain Nggak tinggal di apa-apa, sana? kan kita tinggal nggak tinggal di sana. Mati dong kita. Iya, karena Gila Olomouc kita. tahu ada Alaska. Olomouc cuma tahu Mekah sama Madinah doang. Artinya agama ini tidak berlaku untuk seluruh umat manusia, berlaku hanya untuk beli kelompok kaum mereka saja. Perintah ke gereja mana hari Minggu? Tetapi kekristenan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Mana perintah ke gereja hari Minggu? Awas kan. Jawab dulu sholat. Perintah ke gereja hari Minggu. Bahasanya pun seluruh bahasa, Nah, tidak bahasa Arab masuk aja, semua. bahasa Yunani Bagaimana saja. mungkin Alaska tidak punya Allah kami mama? Allah Tidak bisa universal, sholat bro. dong, kasihan Mana amat ada di Allah Alaska. universal? Terus pertanyaan terus pernyataan Itulah Allahnya ngapain penuh kita ke mujizat. Mana Alaska? ayatnya Allah Sedih universal? Bangkit loh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus lihat tuh. Mana Perintah ke ayatnya gereja Allah? mana? Perintah ke gereja mana hari Minggu? Ibrani 10 ayat 25 itu jelas. Ya, baca. Baca, Ada minta di situ hari Kamu Minggu Jumat ke gereja. mana? Minta kamu Jumat mana? Ada surah Al-Jum'ah ayat 6. Sholat masjid itu. Surah Jumat. Al-Jum'ah ayat 6 buka Sholat itu. Jumat aja itu yang ngajarin bukan Surah. Muhammad. Surah Al-Jum'ah ayat 6. Yang ngajarin Surah Al-Jum'ah. itu Musab bin Umair. Bu, Pokoknya kitab penyempurna yang gagal sempurna. Fix. Itu Musab. No debat. Sebentar, jawab Mana dulu. perintah ke gereja hari Minggu? Kalau enggak aku masuk Kristen sekarang. Kalau ada. Ngajarin Muhammad atau siapa? Munir sama Abdul. Ada, betul ya. Kamu yang ngomong loh, benar terjadi Kalau padamu. ada perintah ke gereja hari Minggu nyanyi-nyanyi joget-joget, aku masuk Kristen sekarang. Ayo, mana? Berarti dia nggak baca Taurat. Sholat Iya, dia nggak punya Taurat, Bu. Taunya Sholat urat. Jumat itu yang oke, ngajarin. ganti nanya, boleh nggak? Boleh. Halo. Nabi Musa orang Israel diklaim. Halo. Beda Bu, Ibrahim. halo. Ah, ini ada Halo. profesor nih. Boleh bertanya nggak? Ada profesor. Dari tadi kamu saya tanya nggak jawab. Sholat Jumat itu bukan Muhammad. Kenapa kok bukan Muhammad yang ngajarin sholat Jumat? Aduh, Isra gitu ya, Al-Quran itu Al-Quran langsung, bro.
Al-Quran. Kenapa kok yang sholat Jumat itu di Mekah nggak ada sholat Jumat? Sholat Jumat itu baru ada di Madinah. Kata siapa? Yang ngajarin bukan Muhammad tapi Musa bin Umair. Mereka ini udah bodoh sejarah. Tinggal di mana sih? Pak Munir mesti belajar lagi. Kenapa di Bible nggak ada ke gereja? Kenapa kalian sholat di gereja? Kalau ke masjid makanya bawa Quran, Pak, jangan bawa sarung doang. Gereja mana perintahnya? Bapak tuh di mana? Nggak ada sholat Jumat gereja. ini. Saya justru bisa tampilkan dari Al-Quran mudi atau bayat Bawa 29. bawa sarung, jangan peci, bawa duit, bawa keluar Quran. Bapak tinggal di Kami Alaska, bawa memang nggak kitab. ada Jadi orang kalau sholat Jumat di pendetanya sana, bohong Pak. kami tahu. Kalau pendetanya bohong kami tahu. Iya, jadi Bapak ke masjid tinggal di itu bawa Alaska, Quran. memang nggak ada Jangan orang bawa sholat Jumat di duit. sana. Ya, keluar masjid jajan cilok makin goblok lah. Sholat Jumat kenapa Gereja. bukan Muhammad yang ngajarin? Kenapa Al-Quran Musa bin langsung bro. Umair yang ngajarin? Kita kan punya Kok Al-Quran. bukan Al-Quran? Setelah itu Nabi Muhammad di hadis diceritakan berkhutbah. Ya, bukan hanya saya sholat. nanya, Berkhutbah saya pula nanya. diajarin. Kok bukan Muhammad kok yang ngatur ngajarin? Tuhan? Yang ngajarin itu Musa bin Umair setelah Kamu dia kok pulang ngatur dari negara Tuhan? Kristen. Ya, di Mekah Kamu kok ada ngatur sholat Jumat Tuhan, loh? tidak ada. Mekah ada sholat Jumat nggak? Coba saya tanya kalian, di Mekah ada sholat Jumat nggak? Muhammad mau Allah Ada. sendiri. Nggak Ngatur ada. Ada Tuhan sholat sih. Jumat di Mekah. Ada Ada. sholat Jumat di Mekah. Waktu Ada. zaman Muhammad ada sholat Jumat. Suratnya Ada. aja baru turun itu di Madinah. kok Kayak dia ada pernah ke Ada. Mekah aja. Pokoknya ada supaya Tuh. benar. Dia enggak pernah ke Mekah, enggak tahu Mekah. Nabi Muhammad Pak itu Munir, aku saat pengen Jumat. tanya, kamu udah cium belum batu itu? Batu Hajar Saya Aswad? heran kok ngatur Tuhan gitu. Mau Muhammad yang ngajar, mau ditulis dalam Al-Quran, kok ngatur Tuhan sih? Terserah Tuhan lah mau Iya, tulis di kenapa mana. sholat Jumat nggak diajarin Muhammad? Kan bukan nggak Muhammad ditulis yang dalam ngajarin sholat Al-Quran. Tinggal diikuti aja. Iya, tulisan dalam Quran itu karena Musa bin Umair yang ngajarin. Karena udah Tahu ditulis nggak dalam Musa bin Umair siapa? Al-Quran. Jangan-jangan baru dengar ini. Ngatur Tuhan gitu. Ya tahu nggak Musa bin Umair siapa? Heran Ini aku akibat nggak tahu. nggak baca Quran ini. Itu aja. Dia enggak ngerti Iya, kitab. mana dalilnya? Dalilnya mana Petron? Petron. Hadisnya aja Biasanya cuma banyak itu. tidak Ini ada. loh, Mana pertanyaan dalilnya? saya ini pertanyaan. Jangan ini dalilnya tunjukin. Dalilnya. Saya loh kemarin tanyakan ini ke anaknya Zakir Naik, dia bilang iya. Iya, coba dulu tunjukin dalilnya. Itu Zakir Naik, beda dengan kita. Diajarkan sama Musa bin Umair, dia bilang yes. Di mana videonya kamu bicara sama dokter Zakir Naik? Cuma dia bilang yes, of course katanya. Itu Semua videonya perlu ada. video. Kamu Di nonton mana Ada videonya? videonya loh. Mana? Ngomong sama siapa? Mana? Naik Tunjukin. sama Donditan. Tunjukin. Nggak bisa jawab loh. Donditan aja nggak bisa dalilnya. counter kok. Orang emang sholat Jumat itu tidak diajarkan sama Muhammad. Musa bin Umair itu balik dari kerajaan Kristen mengajarkan sholat Jumat kepada Tunjukkan orang-orang dalilnya. di Madinah. Dalil, bro. Niru-niru Tadi orang. dalil. Dalil. Anaknya bisa Zakir nyontek Naik aja nggak berani Nyontek bantah ya? minta dalil kok. Iya, Oh, dia nyontek dari mengiyakan. ortodok. Kalau cuma muncul lu apa? Iya, nonton YouTube-nya aja Pak Munir. Di mana YouTube-nya? Aku cari nggak ada kok. Ya itu, kamu dari tadi nggak Jangan-jangan nggak ngerti YouTube ya. Aku cari nggak ada. Makanya kalau topik sholat ini yang aku ajukan. Tadi ada yang japri lagi minta judulnya apa? Aku bilang judulnya sholat. Siapa yang meniru sholat itu judulnya. Kalau dibalikin sama Ustadz Adi Hidayat gimana? Di mana perintah kalian ke gereja hari Minggu? Itu kalau gitu gimana jawabannya? Oh itu kami udah Saya siapin bisa tadi jawabannya tunjukkan semua tapi Pak. masa saya spill Dari sekarang? tadi sudah Wah, dijawab. Munir. Alkitab Gimana? lengkap Ada berapa? sempurna, nggak perlu Alkitab Sudah lain. Berapa? dijawab dari Yohanes tadi. 20, Baca, baca. Ibrani Baca 10 lah. ada, Keluaran 20 ada, banyak banget. Baca. Satu aja baca. Banyaknya lah kamu catat. Para nabi, 23. Nabi Musa, Nabi Israel itu, Nabi Ibrani Yunus, berapa? Nabi Baca. Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Israel, Yakub. Berapa? Kalau PR mau 20 ayat 7 kalau mau Munir. lihat- Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Iya, itu kan cerita, bukan perintah kan? Perintah beribadah hari Minggu di mana? Ayo. Beda perintah, beda cerita, bro. Kan kamu tanya yang di dalam Alkitab kan? Ada tuh. Iya, di situ. perintahnya di mana? Kristen Perintah. mula-mula juga sudah melakukan itu. Ayo. Jadi nggak diperintah di situ. Bicara dengan saudara-saudara di situ. Ayo. Mana perintahnya? Ayo. Beribadah Jadi Kristen, Munir, ayo jadi Kristen, Munir. Ayo. Mana tulisannya? Kata-kata Ayo. baca di dalam Mana tulisannya beribadah tafsir hari atau Minggu? ayat 29. Bukan berkumpul Ya. hari Minggu.
Terus pertanyaan ini juga kemarin saya Ibadahlah hari Minggu kalau enggak masuk neraka. sama si Ayo. Farid Naik. Kenapa kamu bilang orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu disuruh oleh Allah? Dia bilang apa? Saya juga nggak tahu, kata dia. Masa sekelas ulama kayak gitu nggak tahu? Ulama nggak tahu ya. Ditanya Al-Buruj ya bang. Gereja hari Minggu kalau nggak dosa. Ayo. Itu Boleh tanya balik nggak? ada yang bikin tuh channelnya namanya SEMA, SHEMA. Boleh tanya balik nggak? Di 1 Korintus 16 ayat 2 Munir, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan boleh tanya apa lagi yang nggak? kamu peroleh. Itu kata Paulus, perintah Yesus. Tuh kan kata Paulus lagi. Korintus itu Tadi kamu bilang yang buat Yesus Tuhan mengatakan di juga Paulus. Alkitab. Kamu Yang kan bilang minta yang Yesus di Tuhan itu Alkitab. Paulus gitu loh. Kamu yang minta Di agama di Kristen itu Alkitab. boleh bercerai nggak? Munir, siapa bilang Paulus yang mengatakan Iya, Di agama dan di Kristen situ itu bukan boleh bentuk bercerai nggak? perintah, dan di situ bukan bentuk perintah. Itu cuma cerita gitu loh. Malaikat mengatakan Yesus Tuhan. Halo, Kamu wajib halo. Siapa pendeta yang paling power di sini? Tolong jawab. Malaikat. Saya ustadz Pak, bukan pendeta. Di agama Kristen itu boleh bercerai nggak? Enggak boleh. Ini loh, WK sama Mak Lina ini mantan Betul, nggak boleh. Muslim. Mantan Muslim loh beliau. Waduh. Asli. Kalau suaminya Jadi buat kayak itu loh konten-kontennya yang suka syahadat itu ternyata udah Muslim. Halo, Pak. Kalau Seandainya mantan Muslim itu cerdas. nggak ada RT terus Nah, tiap iya hari, ini makanya. nggak boleh bercerai. Mantan Mantan Muslim memang cerdas, makanya dia Bahkan saya keluar dari Benar itu Munir, benar banget. Muslim saya jadi tolong. Buktinya dia nyembah, buktinya dia nyembah manusia. Mana pinternya Karena kamu? dia Halo, cerdas. Pak. Kalau Jawab saya dulu, mantan jawab Muslim dulu. itu karena cerdas makanya dia mantan. manusia Satu-satu siapa ini, tuh satu-satu. yang minta didoain. Satu-satu dong. Kan Yesus manusia, kenapa kalian sembah tuh? Coba jawab. Ya apa pernah sembah? Bangkit Siapa bang, bilang? yang belum bangkit ada loh yang masih didoain tuh. Kan Satu-satu Nabi dia bukan dong. Tuhan guys. Halo, Pak. Ya itu Nabi Ethiopia itu yang belum bangkit. Nabi Ethiopia yang Ethiopia Nggak maksudnya bangkit Nabi sampai Ethiopia. Nggak bangkit-bangkit tuh, padahal 3 hari udah ditunggu loh bang. Malah makin bau busuk dia. Karena makinnya busuk diracun. dia. Kalau suami Makanya di agama Kristen Kalina, kita makanya terus dikubur tiap hari, Kalina. Kalau ada nggak Islam yang itu bilang bercerai ya. mayatnya Baginda Muhammad itu wangi, ya mestinya nggak dikubur, ditaruh di pojokan kamar. dijadikan biar kagak parfum. berbarus. Oh, Iya. Iya, Tapi membusuk tuh. Musuh ditaruhnya di WC gitu kan. Tuhan kamu pernah mati nggak? Bu, Tuhan kamu berani mati Tidak, nggak? tapi bangkit. Tapi Memang satu lah, Mesias satu. harus mati, Iya, harus tanya lahir, Tuhan. mati dan dibangkit. Itu ada ayatnya di Ini siapa yang Taurat, ngomong? bang. Boleh tanya nggak? Nabi-nabi sebelumnya. Tuhannya berani Kalau mati. babang kan nggak punya Halo. Taurat, nggak punya Zabur, nggak punya Injil. Tiba-tiba muncul celing. Berarti kalian pernah kehilangan Tuhan? Tidak. 3 hari. 3 hari itu? Munir, Al-Quran kalau saya bakar, apakah firman Allah ikut terbakar, Munir? Kan Al-Quran bukan Tuhan, kenapa analogi yang situ? Saya tanya, firman Allah yang di dalam Al-Quran, kalamullah itu kalau saya bakar Al-Qurannya, apakah terbakar juga kalamullah? Demo berjilid-jilid. Enggak. Demo. Enggak kan? Mau Berarti udah sama berjilid-jilid. aja jasmaninya Yesus itu mati, yang tapi bangkit? firman Allah sebagai hakikatnya dalam Allah itu enggak mati. Oh, yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Yang mati itu adalah jasmaninya. Kok yang mati manusia, yang bangkit Tuhan itu gimana itu? Emang Tuhannya Yang pernah mati? bangkit itu adalah jasmaninya juga, tapi firman Allah tetap hidup. Jasmaninya ikut bangkit. Sama kayak oke. saya bakar Al-Quran kamu sampai habis, sampai berabu. Jasmaninya sekarang ada di mana? Allahmu, kalamullahmu itu nggak mati, nggak habis. boleh gantian Kalau tanya saya nggak? bakar itu kalamullahmu habis ya. Boleh gantian tanya nggak? Tahu. Boleh, Kan Bang. saya heran kenapa Halo. kamu demo kalau ada yang bakar Quran. Kamu saudara seakid, kamu tuh diam dulu adabnya si Munir tuh. Saya mau menuntut keadilan perempuan nih di agama Kristen. Boleh nggak? Wih, menuntut keadilan perempuan. Bu Kenapa Sophie di agama perempuan. Kristen? Kenapa nggak di agama kamu? Nggak boleh dipoligami. Saya mau Nggak tahu boleh aja. dipoligami loh Pak. Dihormati. Saya mau tanya di agama Kristen dulu, baru kalian bantah di Kenapa agama nggak di Dulu agama? topik sholat belum selesai, kamu lompat-lompat aja. Banyak topik Islam sholat. sekali. Ini Langsung topik ke sholat ini. perempuan. Bang mendistract.
Katanya di Kristen nggak boleh bercerai tadi kan? Nggak akan ada yang bisa selesai topik Kalau di dalam suaminya KDKT tiap hari gimana? Sebentar, topik sholat ini gimana ini? Ayo, Kenapa jawab. kalian ada sholat duha ini? Sholat Kalau duha suami ini. KDKT terus tiap hari Kenapa gimana? kamu kabur topik sholat itu loh? Topik sholat Nggak boleh kenapa cerai. sholat? Kok bisa beda-beda ini, Bang? Ya, Quran sama Kenapa hadis di kok Bible sudah ada jam? bertentangan? Enggak, Abang kita sholat pegangnya dulu. mana Kita itu? fokuskan ke sholat biar mereka Sholat yang Oh, mana? nyari dia kan? Ditanya soal Kenapa cerai di hari Bible udah dia. ada jam? Berarti nyaman Nggak ada satu belum ada jam. boleh diskusi jawab. masalah sholat ini. Kok bisa Jangan beda ya pakai sholatnya ya? Kenapa kabur Dan dengan sholatmu? hadis. Sabar. Kok dipilih Ahmad. hadis ya? Ahmad, kamu bertanya soal keadilan perempuan. Kamu selesaikan Iya. dulu Anisa 34 di agama kamu. Baru kamu bertanya ke Apanya yang kita. belum selesai? Coba. Ya, Kalian selesaikan aja dulu ke kalau istri, perempuan ke gereja hari bisa Minggu. dipukul. Habis itu gantian ya? Agama kamu. Di Habis Quran itu itu bisa gantian ya? dipukul. Katanya kamu bani penghafal. Iya. Nanti dijawab. Dan habis itu gantian Oke, ya. sudah ya. Jadi kamu selesaikan dulu tuh. Masih bisa dipukul Iya. tuh perempuan di agama Oke, kamu. akan dijawab. Nggak usah tanya dulu di kita. Habis itu gantian ya. Kenapa ada sholat Takut duha? kalian kan? Kembali ke Takut sholat kalian dulu. kan? Kembali ke sholat. Kita kembali Takut lagi ke sholat. kalian. Aduh. Rapi-rapi selesaikan satu-satu. Takut Rapi-rapi kalian mau ganti-ganti. Kenapa ada sholat zuhur? Karena pada saat itu. Aduh, gimana? Nggak adil kalian Sabar ini. dulu dong, hei. Takut Kamu dia ini takut. Islam kok diajak bahas sholat? Ya udah ganti-ganti. Ayo. Ya, kalau kami itu ada jam ibadah. Karena Yesus itu naik ke kayu salib pukul 12. Dalilnya mana? Yohanes 19 ayat 14. Ya. Makanya dalam kisah para rasul itu berdoa. Dalam kisah para rasul 10 ayat 9. Kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, kalau di Islam itu kenapa jam 12 itu dari mana acuannya? Jangan bilang ujung-ujung siang. Jam 12 apanya? Jam 12. Ya, sholat kalian itu, sholat zuhur itu dari mana dasarnya? Nggak ada. Mana Kan ada? perintah Al-Quran, kedua ujung siang. Sholat duha itu kenapa harus pertengahan antara pagi dan siang? Itu kenapa itu? Sholat Sunnah duha. Nabi. Kalau di Malaysia bukan Sunnah jam Nabi. 12 Oke, zuhurnya. sebentar diam dulu, sebentar. Fokus. Jangan kalau. Kenapa kok di pertengahan antara pagi dan siang? Sunnahnya itu kenapa sih Muhammad mensunahkan seperti itu? Kalau Karena di kami perintahnya. jelas nih. Karena perintahnya begitu. Ya perintahnya kenapa? Alasannya harus jelas. Alasannya Nabi berbuat. Ya Nabi berbuat karena apa? Karena diperintahkan oleh Jibril. Ya Jibril memerintahkan karena apa? Karena diperintah oleh Allahnya. Ya Allah memerintahkan dasarnya apa? Dasarnya adalah menurut Allah lah. Masa katanya aku? Menurut Allah. Oke, kalau kami Jangan jelas. ngatur Tuhan. Karena jangan ngatur Tuhan, kamu kayak John LBF Ya aja. lo. Gereja hari Minggu itu mana dalilnya? Aja tunjukkan. Sebentar. Kenapa jam 9 kamu tahu nggak? Nggak tahu ya berarti ya? Nggak tahu ya? Masa aku nanya kamu? Halo? Walaupun nggak tahu nggak mungkin nanya Iya, kamu. kalau di kami jelas. Kami jelas bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Ayat Ayat 14. 14, 15, 16. Ya, di situ dijelaskan bahwa pukul 9 ya Oh, kira-kira emang udah ada pukul jam 9, dulu di zaman Yesus. Roh Kudus itu turun. Jadi jelas. Kapan? Ada jam memang. Ada Manfaat jam. sholat duha itu Ada Munir, astagfirullah. Berarti duluan Al-Quran daripada ada Bible ya? dong. Ada jam. Di Al-Quran belum ada jam loh mas ya? Ada jam. Kok duluan Ya Al-Quran? Al-Quranmu yang botol. Coba. Di zaman Nabi Muhammad Islam belum ada di Islam jam itu. gimana di Islam? Jam matahari tahun- itu udah ada di zaman Firaun, Munir. Tahun kesedihan, Apa? kira-kira matahari Makanya itu tergelincir. jangan Gitu. sembah orang yang nggak bisa baca tulis, jadi dia nggak ngerti apa-apa. Berarti Al-Quran lebih dulu. Di Quran itu Belum ada Oke. itu. Datukmu lebih Oke, dulu. sholat Buktinya jam sholat belum ada. tahajud itu dari mana dasarnya Munir? Sholat tahajud? Ini kedua aku belum ujung berurutan siang. ini. Ini belum Itu belum pakai jam di sholat Quran itu. isyirak. Waktu Nabi Muhammad belum ada jam soalnya. Kedua ujung siang, sepertiga malam, itu belum ada jam. Iya, Muhammad kan lebih kuno lagi dari zaman Abraham kan. Itu bukti bahwasanya di Bible itu setelah Quran itu ditulisnya itu. Ya pertanyaannya Iya. sholat tahajud. Sholat Lebih tahajud dulu. itu kenapa Belum ada harus jam tengah malam? diciptakan. Kita udah ada. Kenapa Oke, harus dikit. tengah malam? Oke dikit. Bible itu ditulis setelah ada jam, berarti baru kemarin-kemarin ini aja. Jangan lari kemana-mana dulu. Kamu ini, kenapa Oke, sholat tahajud silakan. itu harus tengah malam? Ya karena diperintahnya seperti itu, bro. Iya. Sepertiga malam, Abdulnya itu sepertiga malam. Jawabannya jangan begitu dong. Jangan karena perintahnya seperti itu. Gini. Kenapa? Itu Hah? itu kan ada startnya dari jam Isya, setelah Isya sampai jam sepertiga malam. Iya, kenapa Itu harus bebas. tengah malam? Pertanyaan saya, kenapa harus tengah malam itu loh? Susah Nggak sekali harus. ngomong sama Enggak harus Islam. tengah malam, bro.
Ya udah, sholat ini baca Munir baca nih. Bisa Bangsa nggak? Mesir Sore. pada tahun 3500 sebelum Masehi saat kekuasaan Jangan Ramses. ngatur Tuhan, mau Nih, Tuhan turun nih, seperti baca nih, menggunakan 8 Jangan obelis ngatur Tuhan. sebagai jam. 3500 sebelum Masehi sudah ada jam, Munir. Iya, berarti Al-Quranmu yang botol berarti bilang Lihat ada ya, jam. itu kan perspektif orang zaman sekarang, bukan Iya, hasil karena manuskrip yang nantinya kau kan baca bisa itu. baca tulis jadi enggak baca ya Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Rasul Paulus nih sholat tahajud. Tetapi Kalian terus yang nanya dari tadi gantian Paulus lah, dan katanya Silas gantian. berdoa. Ya karena kalian nggak bisa jawab, jadi Kamu kalian nggak ditanya terus. menjawab. Udah dijawab kok. Iya, lalu yang nyanyi di gereja itu minta siapa? Sedangkan Paulus saja sholat katanya tadi. Kalian terus yang nanya dari tadi. Paulus sholat, kenapa Iya, kalian ke gereja? Gak adil kalian ini. Sholat asar, ya sholat asar jam 3 tadi dalilnya dari mana? Gantian Asumsi ya? lah. Alah, Kamu itu jawab dulu dong. Kalau kamu jawab, saya gantian. Zaman Itu tadi kan belum udah. ada jam. Hud 114. Kan udah gue jawab Kami itu. lebih dulu Asar, daripada kan? Apa ujung Kristen. siang? Bulan subuh. Apa ujung siang? Ujung siang asar. Ujung siang kok Permulaan asar? sore. Permulaan sore itu asar itu. Saya bilang di Alaska itu nggak ada ujung siang. Bapak, Kami nggak bicara di Alaska, bro. Kristen. Buktinya kami belum Ya ada jam. Allahmu nggak tahu ada Alaska kan? Cuma tahu Makkah sama Madinah. Ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini Rasul Ngapain? kami udah melakukannya. Gak mau Ngapain? kalian nanya Agama orang. plagiarisme tahun Ngapain? Dia mulu yang nanya dari Ngapain? tadi. Kapan kita Ngapain? dapat Paulus kesempatan mau ngapain? nanya ini? Paulus mau ngapain di situ? Yang dibaca Petrus dan Yohanes, dia dengernya Paulus. Telinganya parah ini. Ya, Petrus mau ngapain di situ? Sembahyang. Nah, Dalam bahasa Arab sembahyang, di sini oke. dipakai. Kenapa ya, kalian ke gereja hari Minggu sementara Petrus pun sembahyang? Ya, dalam bahasa Arab di sini ditulis adalah selota. Terus sembahyang. Kenapa kalian ke gereja? Di gereja Ayo. udah dijawab loh Pak Munir. Kamu kupingnya gimana sih Gimana? orang bilang Petrus saja Paulus sentimen banget sama Paulus ya? Enggak, maksudnya perintahnya, Mana Neng. perintah? Perintahnya, Neng. Kamu paham Sholat perintah? Ya, aku tanya, di Islam ada lagi nggak sholat isyirak? Kamu nanya mulu dari tadi. Ya kamu nggak menjawab melulu dari Bisa tadi. jawab gantian, Bang. Ustadznya gantian. aja nggak bisa jawab. Apanya nggak bisa dijawab? Udah dijawab semua pertanyaan kalian itu. Ya, sholat isyirak ada nggak di Islam? Asrok kalau nggak salah. Asrok ya. Ya, jam berapa itu? Yang kami kenal cuma sholat sunnah, sholat wajib. Agama itu Islam aja. belum Iya, ada saya jam. nanya, jangan kami kenal. Kan Kamu kan di untuk Islam kenapa katanya agama Kan nggak sholat. wajib, bro. Bahas yang wajib aja kita. Belum lagi sholat witir loh. Kok kamu ketakutan? sholat itu kan banyak. Yang wajib aja kamu nggak bisa jawab kok. Pak, Kalian yang ibadahnya ke gereja Sabtu itu aja nggak bisa jawab kita. Pertanyaan simpel. zaman dulu belum ada jam. Bapak jangan tanya jam. Zaman dulu belum ada jam. Dari Terus kuburan orang wajib. janjian zaman dulu Kalau Bapak gimana? tanya jam, setiap negara lain jam. Hei, Ah, orang apa? janjian zaman dulu gimana? Muhammad janjian sama Malaysia Aisyah. sama Indonesia aja lain jamnya. Kalau nggak tahu jam ya nggak tahu hari. Indonesia Barat, Indonesia Timur Kamu aja ini lain gimana jamnya. sih? Nggak boleh Hey. ditekan jamnya. Yaudah ini kamu jawab berdua. Pertanyaan terakhir nih, ya. Di surga kalian ada sholat nggak? Nggak ada. Apa yang sholat? Wah, ateis TV nih aja. berdua nih. Di TV surga kok aja, sholat. surga. Ateis kalian. Surga apa itu? Kalau di surga sholat. Oh, lu jadi teman ya jadi ya, manggil bro ya. Berarti Beda kalau di kalian. Di Gantian, surga gantian, harus nyanyi muji. gantian nanya boleh nggak? Jangan nanya kita mulu, gantian. kamu aja jawab aja nggak bisa gimana gantian-gantian. Kamu nanya yang nggak masuk akal, nanya jam. Lain negara lain jamnya. Kalau Gimana? tidak ada Coba jam kamu pikir bagaimana betul, satuan tak? waktu zaman dulu? Indonesia Timur sama Indonesia Barat udah lain jamnya. Nggak nyambung itu namanya. Kamu kebanyakan kamu di mana sih tinggal di Bangkalan ya? Mana? Nanya Kuda? jam lain, tempat lain jamnya. Kamu di Ahmad, di Mana ada ditulis jamnya? Iya, kamu di Di Malaysia lewat 1 jam daripada Indonesia. Oh, Malaysia, pantesan. Ngapain kamu tekan jamnya di situ? Udah jelas beda jam. Ya, berarti Muhammad nggak tahu jam ya? Tahu jam. Nggak tahu jam tapi berarti nggak ada, dia nggak tahu sholat dong. Tapi nggak ada perintah jam dalam itu, dalam Iya, Al-Quran. Muhammad Jamnya nggak tahu berapa? jam, berarti Zuhur dia jam nggak tahu berapa? sholat. Di Ya, sini kalau dia zuhurnya nggak jam tahu sholat, 1. dia nggak pernah ibadah berarti. Tempat lain Ateis jam berarti. 2. Aduh, parah sekali. Agama abad 7 ini udah ngopas.
Aku dikit. Nanya boleh? Aku dikit Bang, 1 menit Bang. Kalau kamu memang Efeknya pendeta. Bang, efek konsekuensinya kalau kitab itu harus ada jam. Nanti bagaimana kalau pemerintah merubah jam 8 itu jadi jam Bagi kamu nggak masuk Munir ya. Ayo, Jadi gimana itu? kalau bagi kami sembahyang harian Kalau kita kami, fokus sama jam nggak masuk situ. Misalkan GMT dirubah, gimana itu? Dengar. Sembahyang kami atau doa-doa kami itu tidak ada tahiyat. Yang ada tahiyat itu hanya sholatnya Islam. Kamu bicara sholat, sementara ibadah kalian ke gereja, gimana itu? Nyambung nggak tuh? Kami berdoa itu nggak pernah mendoakan para rasul, mendoakan Yesus Kristus, nggak ada. Kami meminta. Kamu ini sebetulnya menyerang denom-denom yang lain, cuman dengan cara halus. Kok malah mendoakan nggak ada. Kamu mendoakan nabimu supaya masuk surga, gimana sih? Nabimu aja nggak bisa nyelamatin kalian. Itu masalahnya. Yang juru Ini selamat menyindir itu ini. Menyindir orang-orang yang ke gereja nggak sholat ini, pasti ini. mereka sembahyang, berdoa itu sembahyang. Apa? Gimana ke gereja sujud banyak kursi gitu? Bukannya nungging-nungging kayak kalian, cuma buat kepala. Oke, gantian nanya, jangan ngelucus terus, gantian boleh. Arah tujuannya nggak tahu kemana di Sumunir ini. Nah, gantian nanya. Iya itu bahas sholat, tapi ke gereja. Siapa ini Prof nih? Prof ini gantian nanya boleh. Kita nggak kayak Sunisi Munir, dikorek dikit Oh, langsung gantian nanya boleh. kambing hitamkan kayak gitu. Kita nggak kayak kalian. Prof, gantian nanya Ini boleh. beda-beda loh semua. Oleh saweran. Tunggu bentar, aku Nggak ada kayak kalian. Takut kalian kan giliran kami nanya. Iya, oleh saweran. Ya silakan nanya. Kalian. Takut kalian giliran kami nanya. Halo. Ada yang berani menjawab pertanyaan saya? Saya nggak pernah jawab. Halo. Itu si Munir itu di mute atau diturunkan? Nggak berisik sekali backgroundnya. Oke, sorry. Aku mute. Sorry sayang. Iya sayang. Nggak berani Silakan mereka. sayang. Nah, Kedengaran suara lu, bukan nggak berani. Suara lu nggak kedengaran. Nggak berani mereka mau jawab. Kenapa si Ahmad nih nggak berani? Oke. Nabimu tuh loh yang nggak berani. Nanti dulu. Iya. Nanti dulu. Boleh nggak di Kristen itu bercerai? Nggak boleh. Nggak dijawab tuh. Jawab singkat-singkat aja. Soalnya otaknya sampai Kalau juga. KDRT terus di hari gimana? Nggak bisa bercerai apa? Lapor ke polisi, bukan Lapor polisi kalau lu dipukul, PA. Kalau udah selain ditangkap, Tuhan. Kalau udah ditangkap, keluar mukul lagi gimana? Lapor lagi ke polisi Lapor selama dia lagi. masih hidup Keluar di negara lagi. Indonesia. Mukul lagi gimana? Lapor Lapor lagi. lagi. Pokoknya Gimana? lapor terus ke kepolisian selama dia masih hidup karena Kalau pemerintah polisinya itu disogok berasal dari gimana? Allah. Kalau polisi Apa? disogok gimana? Oh, lapor lagi polisi yang tidak Lapor disogok. lagi berarti itu Sogok lagi oknumnya kan? gimana? Berarti itu oknumnya. Sogok Berarti lagi itu Laporkan. orangnya. Pokoknya intinya laporkan ke kepolisian. Sogok lagi, gimana? Ya terserah kamu mau Gimana keadilan kalau orang kamu Kristen mainnya perempuan? makanya Islam ngadu itu di mana harus kalian? cerdas Mau ngadu di jangan mana? kalau Mau ngadu di mana? Ahmad, kamu mau dengar Dari jawaban tadi tidak? pertanyaanmu Ahmad? sudah dijawab pun Iya. kamu pasti mungkir. Jawab. Jawabnya Mana lapor ke kalian mau polisi, mengadu, ya? ada hukum negara. Sogok polisinya. Kamu lapor lagi polisi yang menyogok. Sogok lagi polisinya yang lagi. Lapor terus, intinya lapor terus ke kepolisian karena ada hukum negara. Sogok Kapolrinya. Silakan lapor ke ada Jokowi, ada presiden, Sogok lapor. lagi Jokowinya. Silakan kalau kamu mampu, berapa duitmu itu kan pertanyaan goblok. Mampu, ini orang kaya. Oh, seberapa kaya dibandingkan Jokowi? Terus kalian mau ngadu di mana yang perempuan itu? Tidak ada, lapor pemerintah pasti bisa. Terserah Ini kamu menyiksa anak mau yang orang mana. nih. Itu pendapatmu karena pemerintah Itu itu namanya pasti menyiksa melakukan anak tindakan. orang. Nggak boleh nuntut cerai. Makanya Ahmad, kamu jangan terlalu Itu botol menyiksa anak bertanya. orang. Nggak boleh nuntut cerai. Ahmad, oke, Ahmad. Kualitas pertanyaannya kelihatan gobloknya. Sabar boleh, saya jawab. Ya lanjut, kualitasnya lanjut. Itu enggak level kita berarti. Oke, ayo jawab. Di Kristen Ahmad, di Kristen, kalau laki-lakinya Kristen dan dia benar-benar orang Kristen dan taat kepada firman Tuhan, kemungkinan dia memukul istrinya itu tidak mungkin. Kecuali ajaran nabinya ada. Kenapa? Sabar dulu Ahmad, sabar dulu. Kenapa? Karena di Alkitab sudah jelas dalam Kolose 3 ayat 19 itu dikatakan, hai suami-suami,
kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itu betul. Jangankan memukul. Saya tanya Ibu Sophie ini, dia sebagai berlaku perempuan. kasar pun dilarang, Ahmad. Adabnya berlaku Islam. kasar pun dilarang. Jangankan memukul. Saya tanya Ibu Sophie, dia sebagai perempuan. Berkata kasar. Kita sebagai laki-laki Kalau jumpa suami yang gitu. Ini sabar. Belum selesai. Kamu mau dengar jawaban atau tidak? Bukan. Katanya tadi orang tidak berani menjawab, lalu dijawab dulu jawabannya, Ahmad. Jangan dulu. Ahmad diam dulu. Katanya kamu bilang kami tidak berani menjawab. Dijawab kamu ribut sendiri. Ya, siapa tahu kamu bilang saya bohong ya. Nih. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini di Kolose 3 ayat 19 kamu bisa baca. Nah, kita perbandingkan nih dengan ajaran kamu. Enggak usah perbandingkan dulu. Saya belum selesai jawab. Takut ya? Bisa ayat 34. Takut ya? Takut. Orang belum bertanya. Belum selesai. Ini di sini. Itu belum selesai. Biar teman-teman tahu. Biar teman-teman tahu. Sabar, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Yesus. Kalau suaminya bejat. Sabar amat. Suami-suami Islam ajarannya itu ada dicetak tuh. Nih Allah. Kok malah nyerang Allah mengatakan ini nih. Allah mengatakan. Kalian mau ngadu di berilah mana? mereka nasihat. Tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Jadi ini ajaran kamu. Yang laki-lakinya tukang pukul bini ya. Ini ajaran kamu. Itu bisa saya jawab. Ketahuan kan kita kan? Enggak, di Kristen itu enggak boleh. Di Kristen sudah pasti enggak boleh. Itu bisa saya jawab. Assalamualaikum. Jawab dulu. Assalamualaikum. Aku boleh jawab. Sudah dijawab. Waalaikumsalam. Mana perempuan mengadu? Di mana perempuan mengadu? Di mana? Ini. Apa? Aku aja yang jawab. Apa? Oh silakan Malik. Boleh aku aja yang jawab. Jawab. Ya. Apa pertanyaannya tadi? Contohnya saya ini suaminya Sophie ini. Taruhlah saya ini Kristen. Najis. Iya, contohnya lah. Pengen banget. Ini aja coba. Suaminya Aisyah aja lah. Kamu suami Aisyah gitu. Pukul dia setiap hari. Saya pijak kepalanya setiap hari. Coba lu suaminya si Rifa. Suami Rifa lah. Kamu suami Rifa. Saya pijak kepalanya setiap hari. Dia mau nuntut di mana saya? Coba. Oh, dipijak kepalanya setiap hari. Nah, dipijak itu karena apa? Katanya nggak boleh bercerai kan? Oke, dipijak itu karena apa? Jangan tanya sendiri, jawab sendiri. Suka-suka saya mau pijak dia. Tunggu. Oke, suka-sukamu mijak kepala orang. Ya. Suka-sukamu berarti kamu harus dipenjara. Aku sogok polisinya. Kamu sogok polisinya pakai apa? Matya, kamu mengatakan polisi bisa disogok ya, berulang-ulang ya. Kita rekam loh ini Ahmad ya. Kamu dan ini live di YouTube. Ahmad, kamu bisa cek di YouTube-nya Al Hayat. Kamu mengatakan bahwa polisi Indonesia bilang polisi bisa disogok. Iya, bisa kamu yang mengatakan ya, Ahmad ya, kamu yang mengatakan. Tenang dulu kalian. Ini kan seandainya. Kamu sogok polisinya, terus kamu sogok polisinya kan? Kamu sogok polisinya kan? Polisinya nggak mau disogok. Tapi polisinya nggak mau disogok. Sogok terus. Pokoknya dia bilang tadi disogok sampai presiden. Malah kamu kena 2 pasal. Sogok hakimnya. Hakimnya nggak mau disogok, malah kamu kena 3 pasal. Pencemaran nama baik. Enggak. Bentar. Ini kena sama gua, tenang. Kena sama gua dulu. Kamu tuh kalau bawa contoh tidak boleh menghina institusi negara. Itu ngerti nggak kamu diingatin? Kamu kalau bawa contoh tidak boleh menghina institusi negara. Apanya yang kena? Malina, ini nanti kena sama orang ngomong. Ini nanti kena sama gue, Malina. Biarin Malina. Dia udah kita ini Malina, udah ada rekod. Lanjut. Ayo, diam kalian dulu ya. Contohnya kan lu mau nyogok polisi. Kan lu mau nyogok polisi. Polisinya nggak mau disogok. Diam dulu kau. Takut dia sudah mulai. Contohnya saya ini contoh. Seandainya. Saya kawin sama Sophie. Saya ini Kristen. Ripa. Sophie jijik dengan kamu, nggak mau dia. Pijak kepala dia setiap hari. Seandainya hakim semua udah disogok, polisi semua udah disogok, dia mau untuk mengadu di mana? Sementara dia akan hakimnya nggak mau disogok. Hakimnya nggak boleh. Enggak, lu nyogok hakimnya nggak mau disogok.
Ini seandainya, kamu paham nggak? Nggak bisa, hakimnya nggak mau disogok. Kamu paham Soalnya nggak? lu jelek kan, makanya hakim nggak mau terima uang dari lu. Bilang Lu aja, nggak ada haram. keadilan di agama Kristen. Kenapa kamu Gila terus kau. Kenapa kamu begitu yakin Gila polisi dan terus hakim bisa kau. disogok? Itu pertanyaan bodohnya. Nah, lu kan bilang hakimnya Masalahnya. disogok. Gue bilang hakimnya nggak bisa disogok. Masalahnya mau nelpon polisi, dia diikat, nggak bisa jalan tuh gimana? Itu? Nah, Apanya diikat segala macam? Kenapa? Kan diikat itu, Diikat, istrinya kau, diikat, diikat, kau. nggak bisa Ya, kalau ditonjokin. dia juga nggak bisa bercerai dong. Ya kan ditonjokin tiap hari, masih terima aja gitu. Kasih ilmu sumu lu Tiap hari terus kalau nggak dikasih keluar rumah gimana caranya bisa bercerai juga? nggak bisa bercerai kan? Seandainya Bisa Islam bercerai, nih, kan? oke anggaplah, Bercerai, kan? benar, Kamu oke di mana anggaplah kalian Islam ini? itu ngasih solusi, anggaplah Islam ngasih solusi, yaitu istri boleh menceraikan suami, tapi Ya. kalau istrinya diikat dipasung terus gimana? Gimana caranya dia Dipotong menceraikan? tangannya dipotong. Jadi walaupun dilepas itu, Tangannya walaupun dipotong, dilepas terus itu gimana nggak bisa caranya dia nelpon. menceraikan? Kakinya Ya, terus dipotong, gimana caranya tangannya dia menceraikan kalau dipotong. nggak bisa nelpon? Enggak, teman-teman Iya, perhatikan ya. kalau dia Narasi nggak- yang kalau dia diangkat oleh tangannya umat dipotong, Islam ini jelas pakai narasi-narasi mulutnya. yang anarki. Dan itu menunjukkan ajaran mereka bagaimana Enggak, pola pikir ini mereka. contoh. Lanjutkan. Ini mau Kalau menunjukkan istrinya gimana bilang keadilan minta perempuan. cerai malah mulutnya dipotong juga sama suaminya gimana? Ini Enggak, Kalau kebetulan nggak dipotong waktu itu. ini menunjukkan di mana keadilan Waktu itu perempuan. nggak maksud saya. dipotong mulutnya, masih ada. Masih bisa dia Nah, sekarang ngomong. dipotong, terus gimana tuh? Ini menunjukkan Enggak, di mana waktu itu keadilan masalahnya nggak perempuan dipotong. mengadu. Nah sekarang dipotong, terus gimana? Kalau dipotong dia ini pakai isyarat. Atas ya, sebelum